Cain Lator adalah seorang pengawal kekaisaran yang setia membela tuannya, meskipun sang tuan sudah gila karena membuat perjanjian dengan iblis. Cain akhirnya kalah di tangan sahabatnya sendiri, pemimpin pemberontak Haloreston. Halo berteriak pada Cain, bertanya kenapa dia membelokkan pedangnya di saat-saat terakhir padahal dia bisa saja menyerah. Selama 29 tahun hidupnya, Cain selalu bebas membuat pilihannya sendiri, dan baginya, kematian adalah kebebasan sejati. Dia akhirnya menutup mata untuk selamanya sementara sahabatnya, Halo, menangis dan memohon agar dia bangun, tapi semua sudah terlambat. Tak lama kemudian, Cain menemukan dirinya di alam kematian. Tempat itu hanyalah kehampaan yang luas, tapi Cain melihatnya sebagai kebebasan. Dia heran kenapa sahabatnya, Halo, menangis seperti bayi. Cain mengabaikannya, yakin kalau Halo akan baik-baik saja sendirian. Tepat saat Cain akan bersantai untuk menikmati kebebasan yang akhirnya dia dapatkan, sebuah cahaya terang muncul di sampingnya. Tiba-tiba, Cain berada di lingkungan yang aneh. Dia telah dilahirkan kembali sebagai bayi, tapi yang mengejutkan, bukan bayi biasa. Dia terlahir kembali sebagai cucu dari Halo. Ternyata, dia diberi nama baru dan sekarang dia adalah Charon. Charon tidak percaya kalau Halo sekarang sudah tua dan keriput. Tapi situasi yang paling membuatnya frustrasi adalah dia terlahir kembali sebagai cucu Halo. Bertahun-tahun kemudian, Charon sedang belajar sejarah dari gurunya. Gurunya membacakan sebuah buku sejarah populer yang ditulis oleh Halo. Rupanya, peristiwa antara Halo dan Cain terjadi 45 tahun yang lalu. Di buku itu, Halo menulis bahwa Cain menemui ajalnya bersama sang kaisar jahat 45 tahun yang lalu. Halo menulis bahwa Cain tidak bisa menghentikan tuannya dari jalan yang salah, tapi dia bisa dianggap sebagai simbol kesetiaan yang tak tergoyahkan karena dia berdiri di sisi tuannya sampai akhir. Setelah gurunya selesai membacakan bab itu, dia bertanya pada Charon apa pendapatnya. Sebelum menjawab, Charon balik bertanya apa pendapat gurunya. Sang guru menyebutkan bahwa Duke Halo hanya ingin memulihkan kehormatan sahabatnya. Kisah bahwa Halo dan Cain adalah teman sudah diketahui semua orang. Begitu gurunya mengatakan ini, Charon bangkit dari kursinya dan bertanya apakah gurunya yakin dengan apa yang baru saja dia katakan. Dengan wajah serius, Charon memberitahu gurunya bahwa dia percaya kakeknya sebenarnya menyimpan dendam terhadap sahabatnya, itulah sebabnya dia mencoba mengabadikan namanya. Sang guru kaget mendengarnya dan meminta penjelasan lebih lanjut tentang apa yang Charon maksud. Charon mengatakan, Halo pasti membenci sahabatnya karena dia tidak ikut memberontak melawan kaisar jahat, melainkan malah melawannya. Charon yakin Halo melakukan semua ini untuk menghukum sahabatnya. Rupanya, Cain hanya menginginkan kematian yang damai tanpa dianggap sebagai pahlawan, tapi Halo justru melakukan hal yang sebaliknya. Akhirnya sang guru sadar bahwa apa yang dikatakan Charon mungkin ada benarnya, karena ada laporan bahwa duel antara Halo dan Cain berakhir begitu cepat, yang mana aneh karena keduanya punya level kemampuan yang sama. Sang guru menyadari kemungkinan bahwa Cain mungkin sengaja memilih kematian daripada memberi sahabatnya pertarungan yang layak. Guru itu tidak percaya seorang anak laki-laki berusia 10 tahun bisa membuat deduksi secemerlang itu. Namun, dia tahu dia tidak bisa setuju dengan apa yang dikatakan Charon, karena sang Duke bisa saja menuduhnya melakukan penistaan dan memenggal kepalanya. Tepat pada saat itu, Charon mencairkan suasana, memberitahu gurunya bahwa dia hanya bercanda. Sang guru akhirnya bisa bernapas lega. Setelah pelajaran selesai, Charon berjalan menyusuri lorong dan menceritakan bagaimana dia adalah cucu termuda Halo. Charon tidak percaya Halo malah menjadikannya pahlawan. Charon sampai di ruang kuil di mana dia menemukan ayahnya, Pale, sedang berdoa dengan khusyuk. Charon menghampiri ayahnya, bertanya apakah dia khawatir tentang upacara kebangkitannya, makanya dia berdoa. Pale mengakuinya dan meminta maaf pada Charon, memberitahunya bahwa dia sendiri tidak berhasil membangkitkan kekuatan apapun. Tidak seperti kedua kakak laki-lakinya, Pale terus-menerus berdoa karena dia takut kalau dia mewariskan sifat sampahnya itu kepada Charon. Charon kemudian meletakkan tangannya di bahu ayahnya, mengatakan bahwa tidak peduli apa kata orang, ayahnya adalah ayah terhebat. Ucapan itu hampir membuat ayahnya menangis. Dia memeluk Charon, memberitahunya bahwa dia juga adalah putra terhebat baginya. Pale mencubit pipi putranya sebelum menyarankan agar mereka pergi makan seperti biasa. Charon memberitahu ayahnya bahwa dia ingin makan daging. Malam itu, Charon berbaring di tempat tidurnya memikirkan upacara kebangkitan. Dia ingat di kehidupan masa lalunya, dia dan Halo pernah membicarakan upacara itu, dan menganggapnya hanya sebagai tradisi kuno yang berdebu. Rupanya itu adalah upacara untuk membuka kekuatan sihir bawaan seseorang.
Bahkan di kehidupan masa lalunya, Caron tidak pernah begitu peduli tentang sihir atau bahkan kekuatan. Dia selalu mendambakan kebebasan, hanya untuk menjauh dari orang-orang dan segalanya. Ternyata, Caron sudah membangkitkan kekuatan sihirnya, tapi dia sengaja diam saja. Dia berharap bisa memberitahu ayahnya bahwa tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Beberapa waktu kemudian, Caron dan orang tuanya pergi ke stasiun kereta. Ibunya memberitahunya bahwa teknologi seperti kereta api bisa terwujud berkat sponsor dari ayahnya. Caron senang mendengarnya, tapi Pale mencoba bersikap rendah hati, meminta istrinya untuk berhenti memujinya. Caron lalu memberitahu ayahnya bahwa dia bangga padanya dan pencapaiannya, meskipun Pale tidak memiliki sihir. Ayahnya sendiri bertanggung jawab atas 30% keuangan di wilayah kekuasaan Reston. Caron senang memiliki ayah dan ibu yang bisa diandalkan, dan dia menganggap mereka sebagai orang tua yang benar-benar sempurna. Tidak lama kemudian, kereta tiba di kediaman utama keluarga Reston, yang disebut Benteng Laut Azure. Dari dalam kereta, Caron bisa melihat Halo, dan karena Halo telah menjadikannya pahlawan, Caron bersiap untuk menjadi kebalikannya. Dia ingin memastikan usaha Halo sia-sia, karena dia berencana menjadi anggota keluarga Reston terburuk dalam sejarah. Ketika kereta tiba di stasiun, mereka disambut oleh kepala pelayan keluarga, Heinrich. Yang menemani Heinrich adalah para pelayan dari mansion. Caron bisa langsung melihat bahwa para ksatria yang berjaga itu spesial, karena mereka dengan mudah menyadari bahwa dia telah membangkitkan mananya. Ini memberitahu Caron bahwa para ksatria di sini jauh lebih baik daripada para bodoh yang mereka miliki di wilayah mereka. Caron tahu kakeknya akan segera mendengar tentang ini, tapi dia tidak peduli. Heinrich kemudian memimpin mereka ke istana utama. Setelah masuk, Pale harus menjalankan tugasnya menyapa anggota keluarga lain. Caron tidak punya pilihan selain menunggu di salah satu ruang tunggu untuk ayahnya. Caron berdiri di dekat jendela untuk menatap keindahan benteng. Karena tidak ada yang bisa dilakukan, dia berpikir untuk mengunjungi perpustakaan. Tiba-tiba sepupunya, Leo, muncul di belakangnya. Leo terkejut Caron sudah berpikir untuk pergi ke perpustakaan di hari pertamanya mengunjungi benteng. Leo berkata rumor tentang Caron yang seorang kutu buku ternyata benar. Leo kemudian mulai menjelek-jelekan Pale dan fakta bahwa dia tidak bisa membangkitkan sihirnya, yang berarti Caron juga sama. Leo mendesaknya untuk rajin membaca buku agar setidaknya bisa menghasilkan uang seperti ayahnya. Caron marah mendengarnya dan berjalan dengan marah ke arah Leo. Leo melepaskan aura kecilnya, mencoba menakut-nakuti Caron. Tepat pada saat itu Caron menunjukkan wujud aslinya. Aura yang luar biasa besar muncul dari tubuhnya. Saat dia menyebut, Leo seekor anjing, Leo terkejut melihat kekuatan mengerikan yang terpancar dari tubuh Caron. Ya, dia terpaksa bertanya pada Caron kapan dia membangkitkan sihirnya, karena ayahnya tidak memberitahunya tentang itu. Caron kemudian menjawab Leo, memberitahunya bahwa ayahnya sendiri juga tidak sadar kalau dia telah membangkitkan sihirnya. Setelah mengungkapkan ini, Caron memberitahu Leo bahwa akan ada sedikit masalah. Karena Caron berencana menjadi cucu sampah, jelas dia tidak butuh ada yang bersaing dengannya dalam hal itu. Leo hampir pingsan karena ketakutan saat dia bertanya pada Caron apa yang akan dia lakukan. Setelah Caron memberitahu Leo rencananya, dia memutuskan bahwa menghajarnya adalah hal terbaik berikutnya. Leo hanya bisa berdiri seperti anak mama yang baik saat dia akan dihajar oleh MC kita. Beberapa saat kemudian, Pale mengetahui dari Heinrich bahwa Caron telah membangkitkan sihirnya. Dia mendapatkan informasi ini dari para ksatria yang menemani mereka ke kediaman. Raphael terkejut Caron sudah bangkit dan tidak mengatakan apa-apa. Raphael adalah putra kedua keluarga dan dia sangat pandai matematika. Raphael kemudian berbalik menatap saudaranya, Pale, bertanya, apakah dia berencana untuk memberitahu mereka. Pale meyakinkan mereka bahwa dia juga tidak tahu apa-apa. Putra pertama, Thales, mendesak Raphael untuk berhenti dengan tuduhan tak berdasar. Thales sadar Pale tidak memiliki sihir, jadi dia mungkin tidak tahu bahwa putranya sudah membangkitkan kekuatannya. Mereka sedang di tengah-tengah percakapan ini ketika salah satu pelayan datang terburu-buru memberitahu Heinrich bahwa dia dibutuhkan. Pelayan itu kemudian melihat Raphael di ruangan itu. Dia memberitahunya apa yang terjadi dan Raphael sudah sangat marah, siap untuk mencabik-cabik Caron. Pale mencoba memberitahunya untuk tenang karena itu pasti hanya salah paham. Tapi Raphael tidak peduli. Dia sampai di ruang tunggu dan menemukan putranya benar-benar babak belur setelah Caron menghajarnya habis-habisan. Caron mencoba berakting seolah-olah dia tidak tahu apa-apa saat dia menundukkan kepalanya untuk menyapa para tetua, tapi Raphael mencengkeramnya. Raphael siap meninju Caron saat dia menuntut untuk tahu mengapa dia memukul putranya seperti itu. Phil bergegas ke saudaranya untuk mencoba menghentikannya,
Tanpa rasa takut dalam suaranya, Caron memberitahu Rafael bahwa dia memukuli Leo karena dia menghina ayahnya. Caron bahkan bertanya pada Rafael apa yang akan dia lakukan jika seseorang menghina ayahnya. Ini membuat Rafael marah dan dia percaya Caron penuh dengan omong kosong. Paul mencoba membuat saudaranya tenang, tapi Rafael berbalik padanya dan memarahinya karena gagal mendidik anaknya. Sebelum semuanya memanas, Heinrich masuk ke ruangan menyuruh mereka tenang. Heinrich mengungkapkan bahwa Halo sendiri telah memutuskan bahwa dia yang akan menjadi hakim dalam kasus ini. Paul dengan cepat menarik putranya dari Rafael karena ayah mereka telah berbicara. Paul bertanya pada putranya apakah dia baik-baik saja, dan dia meyakinkan ayahnya bahwa dia baik-baik saja. Dengan ini, Heinrich menyarankan agar mereka segera menuju ke kamar Halo. Caron siap untuk bertemu Halo setelah sekian lama. Setibanya di kamar Halo, dia bertanya pada Caron mengapa dia menyebabkan insiden sebesar itu begitu dia tiba di benteng Laut Azur. Pale mencoba menengahi atas nama putranya, tapi Halo memberitahu Pale bahwa pertanyaan itu bukan untuknya. Halo ingin mendengar langsung dari Caron. Halo cukup yakin Caron tidak melakukan sesuatu tanpa berpikir dua kali, jadi dia ingin mendengar darinya sebelum membuat keputusannya. Caron terkesan bahwa Halo mau mendengarkan sisinya sebelum memutuskan untuk menghukumnya atau tidak. Caron kemudian mengatakan hal yang sama yang dia katakan kepada Rafael. Caron bilang dia menghajar Leo karena dia menghina ayahnya. Rafael menjadi marah dan mencoba menyela Caron, tapi Halo menggebrak mejanya dengan marah dan dia memanggil Rafael untuk tertib, menyuruhnya tahu diri. Rasa takut mencengkeram Rafael dan dia dengan cepat meminta maaf kepada ayahnya karena berbicara tidak pada tempatnya. Halo kemudian mengatakan itu sederhana, karena mereka bisa memanggil Leo untuk menanyakan detail kejadian darinya. Halo kemudian bertanya pada Heinrich apakah Leo sudah selesai menerima perawatan, dan Heinrich menjawab ya. Dia meyakinkan Halo bahwa dia akan membawa Leo ke kantor. Halo kemudian memberitahu Caron bahwa ada hal lain yang perlu dia tanyakan padanya. Caron sudah tahu apa yang akan ditanyakan, dan dia memberitahu kakeknya bahwa dia bangkit 3 tahun yang lalu. Bahkan Pale terkejut sudah 3 tahun sejak Caron membangkitkan sihirnya. Halo kemudian bertanya mengapa dia menyembunyikan informasi itu dari ayahnya. Jauh di lubuk hatinya, Halo terkesan bahwa Caron membangkitkan sihirnya sendirian. Caron kemudian mengklaim dia tidak tahu itu sihir, dan dia baru menyadarinya setelah membaca buku, ketika dia akhirnya tahu itu sihir. Caron memberitahu Halo bahwa dia hanya memutuskan untuk merahasiakannya untuk bersenang-senang dan tidak ada yang serius. Caron menyebutkan bahwa lebih seru lagi merahasiakannya, karena para ksatria di wilayahnya terlalu bodoh untuk menyadari bahwa dia telah membangkitkan sihirnya. Halo kemudian bertanya apakah tidak ada tambahan dari apa yang baru saja dia katakan, dan dia menjawab ya. Tepat pada saat itu Leo masuk ke ruangan dengan wajah penuh plester. Halo kemudian bertanya pada Leo apakah benar dia menghina pamannya. Leo tergagap sebelum berbicara dan Caron dengan cepat menyela, memberitahu Halo bahwa dia sebenarnya menyesal telah memukul sepupunya, meskipun dia telah menjelek-jelekan betapa tidak kompeten ayahnya. Bahkan Leo terkejut ketika mendengar kata-kata yang keluar dari mulut Caron, karena pada dasarnya dia melebih-lebihkan. Leo ingin membantah ini, tapi tatapan sekilas ke wajah menakutkan Caron memberitahunya bahwa dia akan tamat jika mencoba bermain pintar. Halo kemudian bertanya pada Leo lagi apakah yang dikatakan Caron adalah kebenaran. Leo tidak punya pilihan selain mengakuinya, memberitahu kakeknya bahwa itu benar. Halo kemudian memutuskan untuk tidak memberikan hukumannya dulu karena upacara kebangkitan akan dilaksanakan keesokan harinya. Dia meyakinkan mereka bahwa hukuman mereka akan diberikan setelah upacara kebangkitan. Dengan ini, dia membubarkan putra dan cucunya dari kamarnya. Malamnya, Halo berbicara dengan Heinrich tentang Caron. Mereka berdua setuju bahwa Caron adalah anak yang menarik. Halo terkesan dengan fakta bahwa Caron membangkitkan kekuatannya 3 tahun yang lalu dan bahkan menyembunyikannya dari semua orang. Selain itu, Halo percaya bahwa Caron sedang mempertanyakan kemampuan para ksatria yang dia tugaskan ke wilayah Pale. Halo percaya bahwa anak itu secara tidak langsung memberitahunya bahwa dia telah mengabaikan putranya. Heinrich tidak berpikir begitu dan memberitahu Halo bahwa dia pasti terlalu banyak berpikir. Halo berargumen sebaliknya, mengatakan bahwa memang begitu kasusnya, karena dia bisa merasakan bahwa Caron adalah jenis yang berbeda. Namun, dia yakin bahwa jika ada sesuatu yang istimewa tentang Caron, mereka akan mengetahuinya keesokan harinya, yaitu saat upacara kebangkitan. Halo penasaran apakah Caron akan dapat menyelesaikan upacara kebangkitan dengan aman, dan jika ya, dia penasaran kekuatan apa yang akan dia bangkitkan dalam prosesnya. Malam berikutnya, Caron bergabung dengan ayahnya, kakeknya, dan para tetua keluarga saat mereka berjalan ke dalam hutan. Caron bisa merasakan betapa terampilnya para tetua, meskipun mereka sudah pensiun dari tugas aktif. Ada Tails dan putrinya Leona bersama mereka. Rafael dan putranya yang bandel, Leo, juga hadir. Karena seluruh keluarga berkumpul, Caron menyadari bahwa semua ini jauh lebih penting daripada yang dia kira.
Sesaat kemudian mereka tiba di tujuan mereka, yaitu Batu Sumpah. Halo menyatakan bahwa sudah waktunya mereka memulai upacara kebangkitan. Dia memberitahu para peserta bahwa begitu mereka melewati celah yang dibuka oleh Batu Sumpah, mereka akan menemukan dunia yang terwujud oleh Batu Sumpah. Rupanya, dunia yang ditunjukkan oleh sumpah itu berbeda untuk setiap orang. Halo menyebutkan bahwa upacara akan berakhir ketika peserta menggunakan senjata yang diperoleh di dunia itu untuk menghancurkan dunia itu sendiri. Setelah mendengarkan semua instruksi, Karon yakin bahwa dia sudah siap. Halo mengeluarkan liontinnya dan melakukan mantra sederhana yang beresonansi dengan batu sumpah. Ini meninggalkan cahaya menyilaukan yang bersinar ke langit. Halo kemudian mendesak Karon untuk masuk ke dalam celah yang baru saja terbuka, kecuali jika dia takut. Pal khawatir tentang putranya, tapi Karon meyakinkannya bahwa dia akan baik-baik saja. Namun, Karon masih memikirkan tentang seluruh hal tentang dia menggunakan senjata yang dia temukan di luar celah untuk menghancurkan dunia. Karena dia suka menghancurkan barang, dia yakin itu akan sangat mudah baginya. Tepat saat dia akan sepenuhnya menghilang ke dalam celah, dia mendengar kakeknya menyuruhnya untuk mengatasi rasa takutnya. Karon memasuki celah dan segera menemukan dirinya di lokasi yang akrab. Ini adalah istana tempat dia berjuang untuk membela tuannya, Kaisar Jahat. Mayat anak buahnya berserakan di mana-mana, dan Karon bertanya-tanya mengapa celah itu menunjukkan ini padanya. Karon berasumsi bahwa celah itu mencoba membuatnya merasa bersalah atas kematian rekan-rekannya yang tidak bersalah. Karon terus menaiki tangga istana utama yang menuju ke takhta. Tiba-tiba, dia mendengar suara yang mengatakan bahwa dunianya kejam dan sunyi. Suara itu memanggilnya anak serigala biru. Dia diberitahu bahwa waktu perjanjian telah tiba, dan suara itu berjanji untuk memenuhi apa yang telah dibuat dengan leluhurnya. Karon mencoba menebak apakah suara yang didengarnya adalah suara iblis. Suara itu kemudian memberitahunya bahwa darah yang mengalir di nadinya tidak dapat diserbu oleh iblis rendahan. Suara itu mendesaknya untuk mengatasi rasa takutnya dan naik ke takhta. Karon akhirnya sampai di ruang takhta dan dia menyadari ada sesuatu yang duduk di takhta. Ini adalah takhta yang sangat ingin dilindungi oleh Kaisar, sehingga dia harus membuat kesepakatan dengan iblis. Karon merasa bersalah karena dia dan rekan-rekannya harus mati karena itu. Begitu dia mencapai takhta, suara itu menyambutnya atas nama klan biru. Tepat pada saat itu, Karon melihat sebuah pedang di atas takhta, dan suara itu memberitahunya bahwa ini adalah senjatanya. Karon terkejut melihat ini karena itu adalah pedang kesayangannya yang diberikan kepadanya oleh Kaisar. Pedang itu dikenal sebagai pedang iblis ruin. Suara itu kemudian mendesak Karon untuk memasukkan mananya ke dalam pedang. Karon takut melakukannya karena itu adalah pedang iblis yang memakan jiwa penggunanya. Karon diyakinkan oleh suara itu bahwa pikiran jahat yang bersemayam di pedang telah diusir oleh Halo. Suara itu mengklaim bahwa apa yang Karon lihat hanyalah bentuk terdistorsi yang ditempatkan oleh iblis. Suara itu mendesak Karon untuk mengambil pedang dan membangunkannya, karena hanya dia yang bisa. Karon bertanya-tanya apakah benar-benar tidak apa-apa baginya untuk menyentuh pedang itu. Dia takut dia akan kembali ke dirinya di masa lalu, yang telah merenggut nyawa tak terhitung jumlahnya dengan mematuhi perintah Kaisar. Tepat pada saat itu dia ingat Halo menyuruhnya untuk mengatasi rasa takutnya. Dia akhirnya menyadari bahwa tujuan dari upacara kebangkitan bukan hanya untuk mendapatkan senjata, tetapi bagi pewaris keluarga yang telah membangkitkan kejernihan Azure untuk mengatasi sumber ketakutannya. Karena demikian Karon meraih pedang itu. Matanya langsung menyala saat pedang itu mulai beresonansi dengannya. Tiba-tiba, Karon menemukan dirinya di zona kejernihan. Pedang itu mulai berubah bentuk, dengan aura merah di atasnya menghilang. Suara itu kemudian memberitahu Karon bahwa ia tidak tahu mengapa pedang itu bertemu Karon dalam bentuk seperti itu. Tetapi pedang itu aslinya adalah pedang bapak pendirinya, Rail. Suara itu memberitahu Karon bahwa pedang yang diambil kakeknya juga merupakan pedang seorang bapak pendiri. Tapi tidak seperti kakeknya. Alasan mengapa pedang itu tidak tercatat dalam sejarah adalah karena pedang itu memiliki kekuatan yang sama sekali berbeda dari kekuatan yang biasa dimiliki keluarganya. Karon memegang pedang itu dan mana dari pedang itu mulai meresap ke dalam tubuhnya, menyebabkan rasa sakit yang luar biasa. Namun suara itu mendesaknya untuk menahan rasa sakit saat mana mengalir di sekujur tubuhnya. Karon tersenyum saat menyadari bahwa energi mana yang mengalir ke tubuhnya menjadi lebih kuat karena perasaan luar biasa yang dia dapatkan. Karon menyadari bahwa mana Azure itu luar biasa. Karon kemudian bertanya pada suara itu tentang nama asli pedang itu. Suara itu menatap pedang, berbicara tentang bagaimana pedang itu telah memenggal kepala iblis yang tak terhitung jumlahnya dan melahap kekuatan mereka. Suara itu melanjutkan dengan tatapan kagum saat menyebutkan bahwa pedang itu adalah pedang yang bahkan ditakuti oleh iblis, itulah sebabnya keberadaannya dihapus dari ingatan. Itu adalah pedang yang lahir dari laut dalam di utara, tempat yang gelap namun murni.
Suara itu akhirnya mengungkapkan nama pedang itu. Dan itu disebut pedang eksekusi, gilotin. Caron kagum dengan penampilan pedang dan kekuatan yang dimilikinya. Suara itu kemudian memberitahu Caron bahwa pedang itu menyerupai kegelapan laut dalam. Itulah sebabnya pedang itu sangat cocok dengan takdirnya. Caron kemudian memutuskan untuk menanyakan identitas suara itu. Dia menduga bahwa suara itu adalah bagian dari klan biru yang merupakan naga penjaga keluarga. Namun, suara itu memberitahu Caron bahwa dia belum memiliki kekuatan untuk mengetahui nama aslinya. Suara itu kemudian menyebutkan bahwa Caron dapat menemukannya di Laut Utara jika suatu hari nanti dia mendapatkan kekuatan untuk mendominasi lautan. Setelah ini, Caron bertanya pada suara itu bagaimana cara keluar dari celah, dan suara itu menunjukkan bahwa itu seharusnya sudah jelas baginya. Caron sadar bahwa dia harus menghancurkan takhta. Tanpa ragu, Caron menghancurkan takhta itu berkeping-keping, karena inilah yang selalu ingin dia lakukan. Sementara itu, anggota keluarga sedang menunggu Caron muncul dari batu sumpah. Halo memperhatikan bahwa Pale khawatir dan dia mendesaknya untuk tidak khawatir. Halo mengerti mengapa dia khawatir, tetapi menyuruhnya untuk menenangkan diri. Tiba-tiba batu itu mulai berkedut dan cahaya terang muncul di tengah batu sebelum hancur berkeping-keping, membuat semua orang terkejut dan tercengang. Tepat pada saat itu, Caron muncul dari tempat batu itu seharusnya berada, sambil menggaruk kepalanya. Dilihat dari cara semua orang menatapnya, dia tahu bahwa dia telah mengacaukan sesuatu lagi. Dia tiba-tiba menyadari bahwa batu sumpah tidak dapat ditemukan dimanapun. Pale memegangi kepalanya dengan ketakutan, karena dia tidak percaya bahwa batu sumpah baru saja hancur karena upacara kebangkitan putranya. Caron mencoba bersikap tenang dengan kakeknya dengan mengalihkan perhatiannya dari batu ke senjata di tangannya. Halo melihat lebih dekat senjata itu dan menyadari bahwa itu adalah gilotin milik leluhur mereka. Ini adalah pedang yang bahkan dihapus dari sejarah keluarga dan diturunkan secara lisan kepada kepala keluarga dan para tetua. Halo bertanya-tanya mengapa pedang itu tiba-tiba muncul. Dia bertanya-tanya apakah waktu perjanjian semakin dekat. Dia menyadari bahwa Caron memegang pedang itu dengan sangat baik, dan dia bertanya-tanya apakah dia tidak takut padanya. Caron hanya menjawab bahwa dia tidak takut. Halo kemudian mengungkapkan bahwa dahulu kala, leluhur mereka, yang tidak dapat memenuhi perjanjian mereka dengan naga biru untuk memusnahkan iblis yang menyeberang dari ujung dunia, meninggalkan batu sumpah sebagai bukti perjanjian yang bersumpah untuk masa depan. Mereka dengan sabar menunggu orang yang suatu hari nanti akan melaksanakan perjanjian itu. Karena Caron baru saja muncul dengan pedang misterius. Halo bertanya-tanya apakah dialah yang akan melaksanakan perjanjian tersebut. Halo kemudian mengangkat tangannya untuk menyatakan bahwa Caron, putra Pale, adalah anggota sah benteng Laut Azur. Dia menambahkan bahwa dia adalah keturunan langsung yang dipilih oleh Gilotin dan layak mewarisi gaya pedang Laut Azur. Raphael tidak percaya bahwa bocah yang memukuli putranya adalah orang yang menerima gaya pedang Laut Azur, Pale. Ahadnya bergegas ke putranya untuk bertanya apakah dia terluka, tetapi dia meyakinkan ayahnya bahwa dia baik-baik saja. Bahkan Thales terkejut dengan pergantian peristiwa yang tiba-tiba, karena dia pikir dia tahu setiap senjata dalam sejarah mereka, tetapi dia belum pernah mendengar tentang gilotin. Selain itu, hanya dengan melihat pedang itu saja sudah membuatnya merinding. Begitu semuanya beres, Halo memberitahu anggota keluarganya bahwa sudah waktunya mereka pergi. Ketika Halo berbalik untuk pergi, Raphael memanggil Thales kembali untuk mengeluh padanya. Dia bertanya pada Thales apakah dia pernah mendengar tentang pedang itu sebelumnya, tapi dia bilang tidak. Raphael jelas-jelas kesal dan siap menghancurkan segalanya, tapi Thales mendesaknya untuk tenang, memberitahunya bahwa ini bukan saatnya untuk bertengkar di antara mereka sendiri. Sesaat kemudian, Pale dan istrinya bersiap untuk kembali ke wilayah mereka, tapi Caron harus tetap tinggal karena ada pelatihan di stasiun. Pale bertanya pada Caron apakah dia akan baik-baik saja, dan dia menjawab ya. Heinrich meyakinkan Pale bahwa tidak ada tempat yang lebih aman daripada benteng Laut Azur. Pale setuju dengan ini, tapi memberitahu Heinrich bahwa dia tidak khawatir tentang musuh dari luar. Sebaliknya, dia khawatir tentang ancaman dari dalam. Pada saat yang sama, dia mencoba menenangkan diri dengan fakta bahwa saudara-saudaranya tidak akan bertindak gegabah dengan adanya ayah mereka. Heinrich kemudian memberitahu Pale bahwa orang yang ditugaskan untuk melakukan pewarisan gaya pedang Laut Azur untuk Caron adalah Sabina. Ketika Caron mendengar bahwa bibinya yang akan bertanggung jawab, dia menghela napas lega. Sabina Restin adalah saudara perempuan Halo, dan dia dikenal sebagai seorang master, yang juga terampil seperti Halo sendiri. Pada satu titik dia bahkan disebut sebagai serigala putih. Pale memberitahu Caron bahwa Sabina selalu menyukainya, jadi dia mendesak Caron untuk tidak menghormati bibinya. Caron meyakinkan ayahnya bahwa dia akan melakukan yang terbaik untuk tidak melakukannya. Heinrich kemudian menyebutkan bahwa Halo sedang membuat rencana untuk menyiapkan kediaman untuknya di benteng Laut Azur, yang berarti dia bisa berkunjung kapan saja dia mau.
Pale menangis ketika mendengar ini, karena akhirnya dia mendapatkan perlakuan sebagai anggota keluarga. Pale berterima kasih kepada Heinrich atas bantuannya, dan mengatakan dia akhirnya bisa pergi tanpa khawatir. Pale menepuk kepala putranya dan menyuruhnya untuk tidak ragu-ragu menghubunginya jika dia butuh sesuatu. Dengan ini, Pale dan istrinya pergi. Beberapa saat kemudian, Heinrich mengantar Caron ke tempat Sabina menunggu. Caron bercerita betapa ia tidak sabar untuk bertemu dengan bibi buyutnya. Heinrich lalu menasihatinya untuk tidak menyebut Sabina sebagai nenek, karena ia tidak suka dipanggil begitu. Caron mencamkan nasihat itu. Tapi heran, apa salahnya wanita tua dipanggil nenek? Tak lama kemudian mereka tiba di ruang latihan benteng Laut Azur, yang hanya bisa diakses oleh keturunan langsung keluarga. Heinrich memberitahu Caron bahwa Sabina sedang menunggunya di dalam. Dia menambahkan bahwa Leo juga sedang menunggu di dalam ruangan. Ketika Caron mengetahui keberadaan sepupunya di ruangan itu, dia sudah membayangkan betapa banyak rasa sakit yang akan dia berikan padanya. Heinrich mengatakan Rafaela yang secara khusus meminta Sabina untuk membimbing putranya. Caron dengan bersemangat berlari ke ruangan itu karena dia tidak sabar untuk bertemu sepupunya. Heinrich bisa melihat bahwa suasana di rumah akan menjadi lebih hidup setelah sekian lama. Tepat saat dia mencapai pintu, Caron sudah bisa merasakan kekuatan sihir yang luar biasa datang dari dalam. Tiba-tiba dia mendengar suara Sabina dari dalam rumah bertanya mengapa dia tidak masuk. Caron dengan lembut membuka pintu dan mengucapkan salam. Caron terkejut saat melihat Sabina dan keterkejutannya tergambar jelas di wajahnya. Bahkan Sabina melihat ini, dan dia tahu Caron terkejut karena dia terlihat seperti wanita muda yang cantik dan menawan, bukan seperti yang Caron harapkan. Caron jadi bertanya-tanya apakah Sabina merekonstruksi tubuhnya dengan kekuatan sihir. Dia menyadari bahwa ini adalah level kesatria bintang 8. Sabina kemudian menyuruh Caron untuk sadar dan berhenti menatap seperti orang bodoh. Dia mendesak Caron untuk duduk bersila. Dia menyuruh Caron duduk di sebelah Leo, dan Leo sudah gemetaran begitu melihat sepupunya berjalan ke arahnya. Caron membuatnya lebih parah dengan mendekat ke Leo dan memberitahunya bahwa kemungkinan mereka bertemu baru saja meningkat. Begitu Caron berada di posisinya, Sabina mengungkapkan keterkejutannya, bahwa dia tahu tentang dirinya yang merupakan serigala putih. Caron menyebutkan bahwa dia suka belajar. Itulah sebabnya dia banyak belajar sejarah. Sabina menyadari bahwa Halo tidak bercanda ketika dia mengatakan Caron adalah anak yang menarik. Caron segera menjadi tertarik dan dia bertanya kepada Sabina apa yang dikatakan kakeknya tentang dia. Rupanya Halo memberitahu Sabina bahwa Caron adalah anak yang menarik dan dia akan menyukainya. Halo juga menambahkan bahwa Caron adalah seorang anak yang harus mengarungi lautan luas, agar suatu hari nanti bisa menguasai lautan, dan untuk ini Halo ingin Sabina menjadi mercusuar bagi Caron. Hanya dengan melihat Caron sekali, Sabina sudah setuju dengan saudaranya bahwa Caron memiliki bakat yang luar biasa. Dia percaya bahwa bakatnya tak terbatas dan juga luas. Dia membandingkannya dengan lautan terbuka. Sabina percaya bahwa Caron seperti ombak yang kasar dan liar, tapi dia yakin memiliki potensi untuk suatu hari nanti menguasai lautan besar. Sabina tidak sabar untuk bersenang-senang sambil mengajari Caron cara-cara berbagai hal. Sabina kemudian memulai pelajarannya dengan memberitahu para anak laki-laki bahwa posisi bersila adalah dasar paling mendasar untuk pelatihan mana. Dia meyakinkan mereka bahwa mungkin saja melakukan latihan mana sambil berdiri, tapi mereka harus melewati tahap pengenalan terlebih dahulu. Sabina menunjukkan kepada mereka apa yang dia maksud dengan melepaskan mana miliknya sambil berdiri di depan mereka. Leo menutupi matanya dari aura yang luar biasa, tapi Caron menatap Sabina untuk menyaksikan wujud luar biasa dari mana Azur. Sabina kemudian mengungkapkan bahwa teknik dominasi laut adalah metode yang mereka gunakan untuk menguasai lautan. Sabina mengatakan bahwa mereka sebenarnya dapat menciptakan dan mengoperasikan lautan di dalam tubuh mereka dengan menggunakan mana Azur. Semakin banyak lautan yang mereka operasikan, semakin kuat mereka jadinya. Ketika mereka akhirnya mendapatkan kekuatan untuk mengoperasikan 8 lautan, barulah mereka mencapai level bintang 8. Namun tahap di mana seseorang dapat mengoperasikan 8 lautan bersama-sama sebagai satu kesatuan disebut level bintang 9. Rupanya, hanya ada 3 level bintang 9 di benua itu dan di Kekaisaran hanya 1 orang yang telah mencapai level itu, yaitu Halo. Ketika Caron mendengar ini, tekadnya untuk melampaui Halo dalam kehidupan ini membara di dalam tubuhnya. Sabina memperhatikan ini dan menyadari bahwa Caron memiliki hasrat yang kuat akan kekuasaan. Sabina sudah mengantisipasi proses pelatihannya dengan Caron. Untuk sesaat dia mengajari anak-anak lelaki itu cara membiarkan mana mereka mengalir ke seluruh tubuh mereka. Dia membandingkannya dengan ombak yang kasar pada awalnya. Sabina terkejut ketika melihat tingkat mana yang terpancar dari tubuh Caron. Dia tidak percaya Caron baru saja bangkit, tapi dia sudah menunjukkan tingkat mana yang begitu menakutkan. Dia membandingkannya dengan Leo, yang telah diajari teknik dominasi Si sejak dia berumur 2 tahun.
Meskipun Leo telah mempelajari ini selama bertahun-tahun, dia masih tidak bisa menandingi Caron dengan apa yang Sabina lihat. Sabina juga memperhatikan bahwa Caron sedang mengukir jalur mananya sendiri tanpa harus diajari. Tiba-tiba Caron merasakan sakit yang tajam di tubuhnya, dan saat dia merasakan sakit ini, dia menghentikan latihan mana, mengejutkan Sabina. Dia terkesan bahwa Caron bisa merasakan ketegangan di tubuhnya dan berhenti sebelum terluka. Di sisi lain, Leo pingsan dan Sabina bergegas untuk memeriksanya karena pelatihan Mona berbahaya. Sabina ada di sana untuk memantau mereka. Caron kecewa melihat betapa lemahnya sepupunya. Sabina tidak percaya betapa tenangnya Caron. Mengingat hasrat yang membara di dalam dirinya untuk menjadi lebih kuat, dia sampai pada kesimpulan bahwa Caron mungkin tidak membutuhkan mercusuar sama sekali. Tepat pada saat itu, Sabina memberitahu Caron bahwa dia akan memastikan dia aman selama 3 tahun. Dia mendesaknya untuk membangun kekuatan untuk melindungi dirinya sendiri selama 3 tahun ke depan. Caron mengakuinya dan mencamkannya dalam hati. Tak lama kemudian, kedua anak laki-laki itu menuju ke tempat latihan malam. Caron membawa pedangnya dan Leo mencoba memberitahunya betapa menakutkannya pedang itu. Caron berteriak pada Leo, memberitahunya bahwa dia sedang mencoba menghindar. Pembicaraan tentang pedang yang mengancam itulah sebabnya dia memasukkannya ke dalam sarung yang diberikan kepadanya oleh Halo. Leo dengan cepat menjernihkan suasana, mengatakan dia baik-baik saja dengan cara Caron melakukan apapun. Mereka bertemu dengan Komandan Ksatria Serigala Laut, Zaris, yang memberitahu kedua bangsawan muda itu bahwa dia akan bertanggung jawab atas pelatihan mereka ke depannya. Setelah perkenalan, Caron dengan mudah mengetahui bahwa Zaris berada di level bintang 8. Zaris kemudian memberitahu para anak laki-laki bahwa dia tidak akan memanggil mereka sebagai cucu Duke sampai mereka diakui oleh Ksatria Serigala Laut yang dikenal sebagai Serigala Biru. Caron tersenyum pada Zaris, meyakinkannya bahwa dia tidak peduli dengan gelar itu, karena dia tidak terbiasa dengan itu. Selain itu, dia sadar bahwa sudah menjadi tradisi untuk mendapatkan rasa hormat dari Serigala Biru melalui keterampilan. Zaris terkesan dengan reaksi Caron karena sebagian besar bangsawan akan menyuarakan ketidaksenangan mereka seperti yang diharapkan. Leo menatapnya dengan pandangan menghina. Zaris percaya bahwa seorang penerus dengan otak yang benar akhirnya telah tiba, tetapi ketika dia melihat lebih dekat pada tekad Caron, dia menyadari bahwa sesuatu yang lebih buruk baru saja muncul di rumah itu. Zaris melihat Caron sebagai bajingan yang lebih besar bahkan dari Leo. 3 tahun kemudian, Sabina dan Zaris mengadakan pertemuan dengan Halo di kamarnya. Halo menyuruh Sabina untuk berhenti mencuri minumannya, tapi Sabina mengejeknya, mengklaim bahwa itu adalah bayaran karena telah mengajari cucunya selama 3 tahun, yang merupakan permintaannya. Halo tersenyum karena dia tidak menyangka 3 tahun akan berlalu begitu cepat. Dia kemudian bertanya pada Sabina tentang kesannya tentang Caron. Sabina menyederhanakannya, memberitahu Halo bahwa cucunya adalah monster sialan. Halo memarahi Sabina karena menyebut cucunya monster. Dia kemudian bertanya pada Zaris tentang pendapat pribadinya juga. Anehnya, Zaris memiliki pendapat yang sama dengan Sabina. Zaris mengatakan Caron luar biasa dalam setiap aspek, dan ini termasuk kemampuan fisiknya, bakat bawaan, serta sikap dan kemauannya terhadap latihan. Zaris bahkan melangkah lebih jauh dan mengatakan Caron mungkin saja seorang anak ajaib yang lebih baik dari Hugo, anak sulung dari keluarga Thales, yang dirumorkan sebagai seorang jenius. Sabina kemudian memberitahu saudaranya bahwa situasi ini bisa menimbulkan masalah dalam keluarga jika tidak dikelola dengan baik. Dia menunjukkan bahwa Caron pasti akan berpengaruh pada garis suksesi, dan ini bisa menyebabkan perpecahan di antara putra-putra Halo. Sabina percaya bahwa Raphael dan Thales mungkin akan menjadi ancaman bagi Caron. Sabina mengatakan, Halo mungkin bisa mengendalikannya untuk saat ini, tetapi begitu bakat Caron dikenal di seluruh kekaisaran, itu akan menjadi masalah. Halo juga memahami semua yang dikatakan Sabina, tetapi dia mencoba bermain santai. Sabina kemudian bertanya pada Halo apakah dia pikir keluarga mereka sudah tamat karena batu sumpah telah hancur. Rupanya jumlah binatang buas magis yang menyeberang dari seberang laut utara telah meningkat pesat. Halo kemudian meyakinkan Sabina bahwa orang yang memecahkan batu itu juga akan membangun yang baru. Beginilah cara bapak pendiri mereka membangun batu itu di masa lalu. Sabina terkejut mendengarnya karena ini adalah pertama kalinya dia mendengarnya. Dia bertanya kepada saudaranya apakah itu adalah ramalan yang hanya diturunkan kepada kepala keluarga, dan Halo menjawab, ya. Dia memberitahunya bahwa waktu perjanjian sudah dekat. Ini memberitahu Sabina bahwa Caron akan mendapat beban berat. Dia bertanya pada Halo kapan dia berencana memberitahu Caron dan dia bilang dia akan memberitahunya saat waktunya tepat. Beberapa waktu kemudian, Pale menerima surat dari putranya yang menanyakan kabarnya. Caron memberitahu ayahnya tentang pelatihannya dan fakta bahwa dia membutuhkan uang saku baru karena uang yang dia miliki sudah habis. Heinrich adalah orang yang membawa surat itu untuk Pale dan dia memberitahunya bahwa benteng Laut Azur
telah menjadi lebih hidup sejak Caron mulai tinggal di sana. Namun, Peli khawatir Caron yang terlalu menonjol hanya akan menarik perhatian padanya. Heinrich memberitahu Pali bahwa mungkin akan sangat sulit untuk menahan informasi tentang Caron agar tidak bocor keluar benteng. Saat itulah Peli sadar bahwa Caron mungkin akan segera pergi misi. Pele kemudian menyebutkan ketakutannya. Dia tahu bahwa saudara-saudaranya tidak akan senang dengan pengaruh Caron yang semakin besar di benteng. Heinrich kemudian memberitahu Pele bahwa Sabina sangat menyayangi Caron. Pele ingat bahwa Caron telah memberitahunya melalui surat selama 3 tahun terakhir tentang bagaimana Sabina telah memperlakukannya dengan baik. Mendengarnya dari Heinrich menjadi penegasan lain baginya. Meskipun begitu, Pele telah mendengar bahwa ada kemungkinan Sabina akan segera meninggalkan benteng. Heinrich kemudian memberitahu Pele bahwa dia juga tidak perlu khawatir tentang ini. Dia meyakinkannya bahwa Caron telah membentuk ikatan yang kuat dengan para ksatria benteng Laut Azur. Bahkan, mereka telah memberinya julukan untuk menunjukkan betapa dekatnya mereka. Julukannya adalah Anjing Gila Muda dari Benteng Laut Azur. Saat berlatih dengan salah satu ksatria, Hans Quran, ia menjadi sangat bersemangat memaksa pria itu untuk cepat menyerah. Rupanya Hans cukup kuat untuk usianya, tapi Quran hanyalah monster. Itulah sebabnya ia dengan mudah mengalahkan pria malang itu. Dia bahkan mengejeknya karena memiliki otot balon. Hans kemudian memberitahu Carone bahwa dia telah mendengar desas-desus, bahwa dia mungkin akan segera pergi misi. Namun, Zeras akan menjadi orang yang memutuskan waktu penempatan misi alih-alih Halo karena dia saat ini berada di ibu kota. Hans percaya bahwa Carone mungkin akan dikirim ke wilayah Lumbung di bagian barat Kadipaten, di mana kemunculan binatang buas magis telah menjadi hal yang biasa. Caron segera menarik perhatian Leo, memberitahunya bahwa mereka mungkin akan segera pergi misi. Leo khawatir ketika mendengar ini karena orang terakhir yang ingin dia ajak pergi misi adalah Caron yang menakutkan. Di saat yang sama, Leo tahu bahwa jika dia berprestasi baik selama misi, orang tuanya akan senang. Di sisi lain, Paula kemudian memberitahu Heinrich bahwa ada alasan lain mengapa dia menyuruhnya untuk mengantarkan surat-surat itu secara pribadi. Paula memberikan Heinrich sebuah kantong dan menyuruhnya untuk memeriksa isinya. Rupanya para inspektur menemukannya di gerobak seorang pedagang yang datang dari Baroni Belus. Heinrich memasukkan tangannya ke dalam kantong itu dan dia terkejut melihat isinya penuh dengan zat-zat terlarang. Pale kemudian memberitahu Heinrich bahwa dia ingin dia menyelidiki Baroni Belus. Beberapa saat kemudian, Karan sedang menyelinap keluar dari kamar Zirus setelah mencuri minumannya ketika dia bertemu dengan seorang pria yang belum pernah dia lihat di perkebunan sebelumnya. Pria aneh itu ada di sana untuk menemui Halo, tetapi dia tidak ada, karena dia berada di ibu kota. Karan kemudian berjalan ke pria itu dan kepala pelayan, bertanya mengapa mereka datang begitu larut malam. Kepala pelayan kemudian memperkenalkan pria itu, mengatakan dia adalah Baron Rohan dari rumah Belus. Rupanya dia memiliki masalah mendesak yang perlu dia diskusikan dengan Duk. Rohan menyadari bahwa orang yang berdiri di depannya adalah Karun, anak yang sering dia dengar. Setelah mengetahui bahwa masalahnya mendesak, Karun memutuskan untuk mendengarkannya. Kepala pelayan menyarankan agar mereka mengirim Rohan ke komandan ksatria, tetapi Karun berargumen bahwa dia siap mendengarkan karena sangat mendesak. Di sisi lain, Rohan hanya khawatir mengapa seorang anak membawa botol minuman keras. Kepala pelayan kemudian pergi setelah memberitahu Caron bahwa dia akan memberitahu Zeras tentang kehadiran Rohan di perkebunan. Rohan terkesan bahwa Karen sudah mampu membuat keputusan politik di usianya yang masih muda. Namun dia masih khawatir dengan minuman yang dipegangnya, dan dia bertanya-tanya apakah begini cara keluarga Reston melakukan sesuatu. Setelah mendengar apa yang dikatakan Rohan, Karen mengetahui bahwa sekelompok bandit telah menetap di pegunungan timur Baroni. Selain itu, obat-obatan terlarang telah beredar di daerah itu sejak kedatangan para bandit. Yang lebih parah lagi, rakyat jelata juga diculik dan dijual sebagai budak. Rohan mengungkapkan bahwa mereka mengalami kesulitan menahan para bandit karena kekurangan dukungan militer yang memadai. Ayahnya bahkan mengumpulkan sedikit tentara yang mereka miliki untuk mencoba memerangi para bandit. Tetapi mereka menderita kerugian besar dan ayahnya juga terluka dalam prosesnya. Rohan percaya bahwa keluarganya dan rakyatnya menderita karena dia tidak kompeten. Setelah mendengar semuanya, Karan mengungkapkan ketidakpuasannya, mengatakan para bandit pantas dicabik-cabik. Karan kemudian menyebutkan bahwa ada sesuatu yang aneh. Dia bertanya-tanya mengapa sekelompok bandit biasa mampu melawan pasukan, meskipun mereka kecil. Rohan kemudian menyebutkan bahwa ada laporan bahwa para bandit adalah desertir dari kerajaan selatan yang sedang berperang. Karen menyadari bahwa sejak pencopotan tahta kaisar jahat, tentara kekaisaran yang diperkecil telah difokuskan ke selatan karena perang. Karena tidak ada ruang yang tersisa, Karen tahu bahwa akan ada lubang dalam ketertiban umum. Karen memutuskan untuk mengikuti teori Rohan bahwa para desertir menjadi bandit. Karen kemudian menyarankan agar mereka minum untuk mencairkan suasana.
Karen kemudian mengungkapkan bahwa Baroni Bella sebenarnya berbatasan dengan wilayah tempat ayahnya tinggal. Karena itu, Karen tidak berpikir dia bisa mengabaikan semuanya. Karen sebenarnya menawarkan diri untuk pergi sendiri, agar dia bisa membantu sambil menyeruput minumannya. Rohan bertanya-tanya apakah boleh dia menerima minuman dari seorang anak kecil. Karen masih memberitahu Rohan untuk merahasiakan minuman itu. Ketika pemiliknya masuk ke ruangan, Zaris mengingatkan Karen bahwa dia sudah menyuruhnya untuk berhenti menyentuh minumannya. Rohan hampir mati kedinginan saat Zeras masuk ke ruangan. Zeras kemudian memberitahu Rohan untuk santai karena tidak mungkin dia tahu tentang minuman itu. Zeras telah mendengar tentang masalah Rohan tentang para bandit sebelum hal lain. Zeras mengambil minuman itu dari Korone, memberitahunya bahwa alkohol tidak baik untuk usianya. Zerus kemudian memberitahu Rohan bahwa mereka akan memberikan bantuan untuknya, karena mereka tidak bisa hanya duduk diam di hadapan masalah. Rohan senang mendengarnya dan Zerus memberitahunya bahwa pasukan akan segera diorganisir untuk ikut bersamanya ke wilayahnya. Rohan senang mendengarnya, tapi tiba-tiba Karen menyela, memberitahu Zerus bahwa dia ingin ikut. Zerus tidak mendukung hal ini karena mereka akan berhadapan dengan sekelompok bandit yang mungkin memiliki anggota berbahaya di antara mereka. Rohan terkejut ketika menyadari bahwa Karen benar-benar serius untuk datang ke wilayah itu untuk membantu. Rohan menyimpulkan bahwa Karen masih anak-anak, meskipun dia berlatih di rumah utama. Zeras mengakui antusiasme Karen tetapi memberitahunya bahwa pergi berperang adalah hal yang sama sekali berbeda. Zeras berencana mengirim Karen ke barat, di mana dia tahu bahwa bahayanya tidak terlalu besar. Zerus memberitahu Karen bahwa dia belum siap untuk membiarkannya pergi ke pertempuran yang tidak pasti. Tetapi Karen memberitahu Zerus bahwa dia punya tawaran manis untuknya. Sesaat kemudian, Leo mendapati dirinya diajak oleh Karen untuk pergi misi bersama. Leo merasa hancur, tetapi Karen bersemangat saat dia mengingatkan Leo bahwa mereka akan memulai misi pertama mereka bersama. Ternyata Karen meminta agar Sabina mengawal mereka dalam misi tersebut. Sabina mengungkapkan bahwa dia juga bersemangat saat mendapatkan misi pertamanya. Rohan, di sisi lain, takut keluarganya akan musnah jika terjadi sesuatu pada cucu kesayangan Halo. Zeros dapat melihatnya dan menyuruhnya untuk tenang, meyakinkannya bahwa tidak akan terjadi apa-apa. Dia memberitahu Rohan bahwa Sabina ada di sana untuk melindungi mereka, jadi dia tidak perlu khawatir. Tepat pada saat itu, Sabina menyebutkan bahwa dia tidak berencana membantu kecuali dia melihat anak-anak itu akan mati. Ini langsung membuat Rohan kembali merasakan ketakutan yang baru saja dia hindari. Zarah mencoba meyakinkan Sabina untuk berubah pikiran. Tapi Sabina menyebutkan, mengapa dia tidak boleh terlihat bersama anak-anak. Begitu persiapan selesai, kereta tiba. Sabina bisa melihat betapa gugupnya Leo. Sementara Koron, di sisi lain, tidak sabar untuk beraksi. Sabina kemudian memberikan beberapa kata penyemangat, menyuruhnya untuk memikirkan betapa kerasnya dia telah bekerja selama 3 tahun terakhir. Sabina memberitahunya bahwa dia akhirnya mendapatkan kesempatan untuk diakui dengan bangga sebagai anggota Serigala Biru. Seperti biasa, Karen menyindir saudaranya, bertanya apakah dia selalu menunggu seseorang untuk mendorongnya sebelum dia bergerak. Saat memasuki kereta, Leo menyadari bahwa momen yang dia butuhkan untuk membuktikan dirinya akhirnya tiba lebih cepat dari yang dia duga. Di kereta, Sabina memberitahu anak-anak itu bahwa alasan dia tidak bisa menunjukkan dirinya adalah karena para bandit akan lari semua begitu mereka tahu dia ada di daerah itu. Karena tidak ada dari mereka yang ingin ini terjadi, dia menyarankan agar dia tetap di belakang layar. Namun, Rohan khawatir mempercayakan misi kepada Leo dan Koron. Dia bahkan memperhatikan bahwa Koron tidak menunjukkan tanda-tanda ketakutan, meskipun ini adalah misi pertamanya. Leo di sisi lain, wajahnya dipenuhi kekhawatiran. Leo teringat ketika ibunya memarahinya karena bergaul dengan Karen, meskipun dia pernah memukulinya beberapa tahun yang lalu. Ibu Leo memberitahunya bahwa Karen adalah saingannya, bukan temannya. Namun Leo berdebat dengan ibunya bahwa Karen bukan saingannya. Dia menyebutkan bahwa sepupunya yang lain, Hugo, yang dianggap jenius, tidak mencapai 3 bintang sampai dia mencapai usia 14 tahun. Leo mengungkapkan bahwa Karen mencapai 4 bintang pada usia 13 tahun dibandingkan dengannya yang mencapai 3 bintang pada usia 15 tahun. Leo memberitahu ibunya bahwa Karen adalah tujuannya, tapi bukan saingannya. Ibunya percaya bahwa dia menderita kompleks inferioritas, tapi dia bilang bukan itu masalahnya. Leo melihat keberadaan Karen sebagai dorongan baginya untuk menjadi lebih baik. Leo benar-benar terjebak dalam ingatan ini sampai Sabina memanggilnya. Sabina mengerti bahwa ini adalah misi pertamanya dan dia sangat gugup. Namun dia ingin tahu apakah Leo mampu menebas musuh. Jika sampai pada titik itu, Sabina memberitahu Leo bahwa Koron adalah tipe anak yang tidak ragu melakukan apa yang perlu dia lakukan. Dia mendesak Leo untuk tidak meragukan dirinya sendiri karena dia tahu betapa kerasnya dia telah bekerja selama 3 tahun terakhir. Selagi pula dialah yang melatihnya, Leo kemudian memberitahu Sabina bahwa dia telah mencamkan kata-katanya.
Pengumuman segera datang bahwa kereta akan tiba di wilayah Baron Belus dalam 20 menit. Sabina bangkit dari tempat duduknya dan dia memberitahu anak-anak itu bahwa mereka harus memanggilnya sebagai guru mereka untuk misi tersebut dan dia juga akan memanggil mereka sebagai murid-muridnya. Sabina berjalan ke jendela, mengejutkan Rohan. Dia bertanya kemana dia akan pergi dan dia mengungkapkan bahwa dia harus turun dari kereta sebelum mereka tiba di stasiun Baroni untuk menghindari kabar tentang kedatangannya menyebar. Mereka terkejut bahwa wanita itu akan melompat keluar dari kereta yang sedang bergerak. Rohan khawatir, tetapi Sabina meyakinkannya bahwa keponakan buyutnya sedang mengawasi, jadi tidak ada yang akan menyalahkannya. Setelah mengatakan ini, Sabina melompat keluar dari kereta dan dia menghilang ke dalam medan. Rohan terkejut melihat ini, dan dia mulai bertanya-tanya apakah seluruh rumah tangga Reston adalah sekelompok orang yang menakutkan. Sesaat kemudian mereka tiba di rumah Baron dan mereka mengunjungi Baron yang terluka di kamarnya. Dia meminta maaf karena menyambut anak-anak itu sambil duduk, dan dia memberitahu mereka bahwa tubuhnya tidak mengizinkannya. Karen memberitahu pria itu bahwa tidak perlu dia memaksakan diri. Dia bertanya tentang lukanya, dan dia mengungkapkan bahwa dia diberitahu bahwa dia telah melewati titik bahaya dalam percakapan mereka. Karen menyuruh Baron untuk memanggilnya dengan santai. Pria itu terkesan bahwa Karen telah mencapai bintang keempat, karena ini adalah persyaratan minimum untuk pergi misi. Karen mengonfirmasi ini, tetapi memutuskan untuk mengejek Leo dengan menyebutkan bahwa dia masih di bintang 3. Bahkan Leo tidak percaya Karen baru saja mengungkitnya, padahal tidak ada yang bertanya, karena mereka dari keluarga utama. Sang Baron menyebutkan bahwa dia takut memberikan tugas berbahaya kepada mereka. Karen kemudian memberitahu pria itu bahwa mereka tidak boleh gagal karena ini akan membawa aib bagi nama keluarga. Karen menoleh ke Leo agar dia mendukungnya. Awalnya Leo melamun, sebelum meyakinkan Sang Baron bahwa dia tidak perlu khawatir. Sang Baron mulai batuk dan Karen menyarankan agar mereka pergi, karena sepertinya pria itu perlu istirahat. Sang Baron mengungkapkan bahwa seorang pemandu telah disiapkan dan yang perlu mereka lakukan hanyalah mengikutinya. Segera setelah itu mereka terlihat berjalan melewati hutan bersalju mengikuti pemandu yang diberikan kepada mereka. Leo segera menarik perhatian Karen pada apa yang mengganggunya. Dia percaya bahwa mereka tidak dapat mempercayai pemandu karena ada kemungkinan dia bersekongkol dengan para bandit. Karen terkesan ketika mendengar ini, karena dia memuji Leo karena menggunakan otaknya untuk pertama kalinya. Karen kemudian setuju dengan Leo memberitahunya bahwa pemandu yang menjadi mata-mata itu benar. Leo terkejut Karen begitu cepat setuju dengannya, dan dia mendesaknya lebih jauh untuk klarifikasi lebih lanjut tentang situasinya. Ternyata Karen telah berbicara dengan Rohan ketika mereka pertama kali tiba di stasiun. Saat percakapan itulah Rohan mengungkapkan bahwa mereka berencana memanfaatkan seorang pengkhianat dari dalam. Karen terkesan dengan metode luar biasa yang mereka rencanakan. Setelah mendengar semuanya, Leo bertanya pada Karen mengapa dia tidak memberitahunya dari awal. Karen mengatakan Leo gugup sepanjang hari dan dia memutuskan untuk tidak mengatakan apa-apa. Karen sangat bersemangat dengan kesempatan untuk melihat seorang pengkhianat berbalik melawan kebohongannya. Rupanya, Rohan sudah tahu bahwa dia adalah seorang pengkhianat, tetapi dia sengaja membiarkannya digunakan yang juga brilian di pihaknya untuk membuat semuanya terlihat lebih nyata. Karen dan Leo adalah orang-orang yang bertindak sebagai umpan. Para bandit akan senang mendapatkan bangsawan, karena mereka akan mendapatkan harga yang tinggi sebagai tebusan. Karen kemudian memberitahu Leo untuk bersiap-siap, karena mereka akan segera sampai di tempat para bandit berada. Seperti yang diperkirakan mereka sampai di tempat para bandit menunggu. Si pengkhianat mengambil bayarannya sambil tersenyum, tapi tanpa sepengetahuannya, dia hanyalah pion. Namun, Karen tidak membuang waktu untuk menarik senjatanya, karena dia sudah kesal dengan fakta bahwa para bandit menyebarkan narkoba di wilayah ayahnya. Sementara itu, di rumah, Rohan bertanya kepada ayahnya apakah menurutnya Karen dan Leo akan berhasil dalam misi tersebut. Ayahnya menyebutkan bahwa pasti ada alasan mengapa kedua anak laki-laki itu dikirim ke wilayah tersebut. Dia tahu bahwa mereka pasti percaya diri dengan kemampuan mereka. Selain itu, pria itu mengatakan Karen sebenarnya mengingatkannya pada Halo ketika dia masih muda. Dia mengatakan sikap percaya diri Karen dan sikap santainya adalah semua ciri yang dimiliki Halo yang lebih muda. Pria tua itu meyakinkan Rohan bahwa mereka tidak perlu khawatir. Kembali ke hutan, Karen telah menebas sebagian besar bandit sendirian. Bahkan saudaranya tidak percaya pada monster yang sedang bekerja di depannya. Karen tidak menunjukkan belas kasihan saat mereka mengiris tubuh para bandit seperti mentega. Salah satu bandit memberitahu pemimpin unit bahwa akan lebih baik jika mereka kembali ke markas dan meminta bala bantuan. Namun pemimpin unit itu egois. Karena dia tidak siap kalah dari seorang anak, dia bergegas ke arah Karen sambil mengancam akan menunjukkan kepadanya apa yang dia bisa. Karen tetap tidak terpengaruh saat pria itu bergegas ke arahnya. Aura biru Karen mengelilingi area itu, dan yang diperlukan Karen untuk menjatuhkan pemimpin unit yang menyerang hanyalah satu pukulan ke kepala.
Leo terkejut saat menyadari bahwa dia telah menarik pedangnya tanpa menyadarinya. Caron telah menjatuhkan semua bandit, hanya menyisakan satu. Leo menyadari bahwa Caron mungkin monster, tetapi pedangnya juga sesuatu yang lain. Aura dari pedang itu benar-benar luar biasa. Leo yang hanya menatap pedang itu saja membuatnya merasa seolah-olah lehernya akan digorok. Bandit terakhir yang masih hidup dengan cepat mengangkat tangannya untuk menghindari bergabung dengan rekan-rekannya di akhirat. Caron bertanya siapa namanya dan dia mengungkapkan bahwa itu adalah Urha. Caron lalu bertanya apakah dia punya tali dan dia menjawab ya. Beberapa saat kemudian Caron dan Leo terlihat terikat bersama. Leo tidak percaya Caron menyuruh Urha mengikat mereka dan bahkan membawa senjata mereka juga. Caron lalu memberitahu Leo bahwa mereka perlu bertindak sebagai umpan untuk menemukan markas. Dan untuk itu mereka harus membuatnya sangat meyakinkan. Caron mengingatkan Leo bahwa akan terlihat sangat konyol jika merekalah yang membawa senjata mereka dengan cara mereka terikat. Caron percaya bahwa akan lebih meyakinkan jika Urha yang menangkap mereka. Dia juga menambahkan bahwa Urha harus membawa senjata mereka, karena dia adalah orang lemah yang tidak akan ada yang percaya bahwa dia akan bisa menangkap mereka. Urha mendengar mereka, tapi tidak ada yang bisa dia lakukan karena hidupnya masih sangat berharga baginya. Caron kemudian memutuskan bahwa akan bermanfaat bagi mereka untuk mendapatkan lebih banyak informasi dari Urha sebelum mereka mencapai markas mereka. Caron bertanya padanya apakah mereka desertir dan dia menjawab ya. Urha mengungkapkan bahwa mereka berasal dari Resimen ke-9, Batalion ke-1 dari Divisi Infanteri ke-3 Kerajaan Taze. Leo hendak menanyainya ketika Karen menyela, bertanya pada Urha seberapa besar kelompok mereka. Urha mengungkapkan bahwa mereka sekitar 130 desertir termasuk 2 penyihir. Carone terkejut melihat ada banyak bandit untuk dia mainkan. Di sisi lain, Urha tahu bahwa dia dalam masalah besar karena dilihat dari mata biru Carone. Dia dapat dengan jelas melihat bahwa dia berasal dari keluarga Reston. Leo kemudian bertanya pada Urha mengapa mereka datang jauh-jauh ke daerah terpencil. Urha mengungkapkan bahwa pemimpin mereka berjanji akan menghasilkan cukup uang untuk mendapatkan kehidupan yang baik jika mereka melakukannya. Karen terkejut melihat pemimpin bandit memiliki penyihir yang menemaninya. Karen percaya ada sesuatu yang aneh, tapi dia harus menunggu untuk mengetahuinya. Segera setelah itu mereka tiba di markas para bandit. Para penjaga terkejut ketika mereka melihat Urha datang kepada mereka dengan para sandera. Mereka menuntut untuk tahu di mana yang lain, dan Urha berbohong bahwa sisa rekan mereka telah mengejar para penjaga dari 2 anak yang dia tangkap. Urha menuntut agar mereka membuka gerbang, dan mereka melakukannya. Namun rekan-rekannya memperhatikan bahwa dia bertingkah sangat sensitif, dan mereka percaya bahwa ini karena dia bersemangat untuk dipuji oleh bos, yang akan menjadi pertama kalinya baginya. Saat mereka berjalan ke kamp para bandit, Karen memperhatikan bahwa Urha sebenarnya adalah orang yang lembut, meskipun ia bergabung dengan sekelompok pencuri. Tiba-tiba Karen memperhatikan ada kekuatan aneh di udara. Ternyata pedangnya juga bereaksi terhadapnya. Tepat pada saat itu mereka melihat lingkaran sihir merah gelap di depan mereka, membuat mereka tertegun. Karen dengan cepat menyadari bahwa apa yang mereka saksikan tidak lain adalah sihir hitam. Karen dengan cepat menyuruh Urha untuk memotong tali di tangannya begitu dia bebas. Karen menyuruh Leo untuk juga menarik pedangnya karena dia akan membutuhkannya segera. Dia belum selesai mengatakan ini ketika kerangka mayat hidup muncul dari lingkaran sihir. Urha melompat mundur ketakutan dan bersembunyi di belakang kedua anak itu. Ternyata para bandit sudah bersiap untuk Karen dan Leo. Karen melihat ke atas untuk melihat pemanah di atap. Di balkon ada pemimpin para bandit dan dia menyambut anak-anak itu ke kampnya. Karen menyadari bahwa penyihir kegelapan tidak terlihat, dan dia menduga bahwa dia mungkin bersembunyi di suatu tempat sambil mengucapkan mantranya. Tiba-tiba Karen berubah menjadi gelap. Dia meletakkan pedangnya di leher Urha, mengancam akan membunuhnya jika para bandit bergerak. Bahkan Leo terkejut bahwa semuanya telah berkembang menjadi situasi penyanderaan. Ini adalah pergantian peristiwa yang mengejutkan, karena bangsawan tidak seharusnya melakukan hal-hal yang tidak memberikan kehormatan pada nama mereka. Pemimpin bandit terkejut melihat seorang bangsawan disandera padahal mereka seharusnya menjadi puncak kehormatan. Namun pemimpin bandit memberitahu Karun bahwa dia membuat kesalahan. Dia mengingatkan Karun bahwa tujuan memiliki sandera adalah ketika mereka memiliki nilai. Dia memberitahu Karen bahwa Urha sama sekali tidak berguna baginya, jadi dia bebas untuk mengakhiri hidupnya jika dia mau. Karen kecewa ketika mendengar bahwa bandit itu menganggap Urha sebagai sampah yang tidak berguna. Dia melepaskan pedangnya dari leher pria itu, dan meminta maaf karena mencoba menggunakannya sebagai sandera. Leo lalu menunjukkan bahwa jumlah mereka kalah banyak. Dia bertanya pada Karen apakah dia punya rencana dan dia menjawab ya. Karen memberitahu Leo bahwa yang perlu mereka lakukan hanyalah menjatuhkan komandan para bandit. Pada titik ini Karen mendidih karena amarah dan mana birunya meledak dari tubuhnya. Komandan melihat ini dan menyadari bahwa dia telah mengacau. Karen lalu menyuruh Leo untuk menangani para kerangka sementara dia melumpuhkan komandan yang menyebalkan itu.
Begitu Karon memberikan instruksinya, dia berlari ke arah komandan tanpa membuang waktu sedetik pun. Salah satu kerangka menyerang Leo, tapi dia berhasil menahan serangan itu. Leo bertanya-tanya bagaimana dia harus menangani gerombolan kerangka sendirian. Komandan mencoba menghentikan serangan Karon dengan memerintahkan pemanahnya untuk menembaknya, tetapi Karon bergerak terlalu cepat. Karon mencapainya sebelum dia sempat bereaksi, dan dia memukul prajuritnya dengan teknik pedang yang mengalahkan mereka semua sekaligus. Karon terlihat seperti iblis saat dia muncul di depan komandan. Dia menahan diri untuk tidak membunuhnya, tetapi memotong tangannya. Komandan jatuh ke tanah kesakitan sambil memegangi lengannya yang terkena. Karon mengejek komandan, mengatakan kepadanya bahwa dia seharusnya menyerang lebih cepat jika itu rencananya. Komandan terkejut bahwa benteng Ezur masih memiliki orang untuk dikirim, meskipun kekuatan mereka sudah tersebar. Karon kemudian mengungkapkan bahwa baroni tempat dia beroperasi berada di sebelah wilayah ayahnya. Karon meyakinkan pria itu bahwa dia tidak akan membunuhnya, tetapi dia akan menyeretnya kembali ke benteng Laut Azur. Karon kemudian berbalik untuk melihat saudaranya, dan dia terkesan bahwa Leo benar-benar bertahan melawan para kerangka. Karon mendorong saudaranya untuk menghancurkan para kerangka dan menunjukkan kepada mereka kekuatan pedang gelombang laut. Komandan kemudian memberitahu Karon untuk tidak berpikir dia telah menang karena tidak ada jaminan bahwa dia akan meninggalkan kamp hidup-hidup. Karon kemudian bertanya siapa namanya, dan dia mengungkapkan bahwa dia adalah Michael Knox. Karon melanjutkan dengan menyebabkan Michael lebih banyak rasa sakit dengan menusukkan pedangnya ke lututnya. Michael berteriak kesakitan, dan Karon menyuruhnya untuk memerintahkan pemanahnya untuk mundur. Michael sangat kesakitan sehingga dia tidak bisa menentang Karon. Dia menyuruh anak buahnya untuk meletakkan senjata mereka dan mereka semua melakukannya. Karon memberitahunya bahwa dia menyukainya karena patuh. Michael tidak percaya bahwa dia benar-benar kalah dari 2 orang, namun dia masih memiliki kartu truf yang dia sembunyikan. Karon melihat melalui Michael dan menyadari bahwa dia masih memiliki sesuatu yang dia sembunyikan. Karon percaya bahwa Michael mengandalkan penyihir kegelapannya. Karon menertawakan Michael karena mengira keluarga akan mengirim hanya 2 anak tanpa wali bersama mereka. Tiba-tiba lingkaran sihir menghilang dan kerangka-kerangka itu juga berserakan. Sesaat gerbang ke kamp hancur berkeping-keping, meninggalkan ledakan keras. Karon memberitahu Michael bahwa dia membuang-buang waktu dan tidak dapat menangkap penyihir hitam, tetapi ada orang lain yang bertanggung jawab untuk itu. Rasa takut mencengkeram para bandit ketika Sabina melangkah ke camp sambil memegang kepala penyihir. Sabina kemudian berjalan ke Karon dan Leo memberitahu mereka bahwa mereka melewatkan bagian paling penting dari bukti. Sabina memberitahu mereka bahwa karena ini, misi mereka gagal. Karon tidak terlalu peduli tentang ini, tapi dia bertanya pada Sabina apakah dia menyukai metode yang dia gunakan. Sabina mengaku bahwa dia akan memberikan nilai pada Karon karena menyerbu ke kamp musuh tanpa rasa takut. Namun dia juga mengurangi poin karena menggunakan teknik penyanderaan. Karon mendorong Michael menuruni tangga, dan dia ngeri saat menatap kepala penyihir yang tergeletak di tanah. Sabina kemudian bertanya pada Karon mengapa dia memainkan kartu sandera. Karon mengungkapkan bahwa dia ingin menyerang di tempat yang paling tidak diharapkan oleh para bandit, karena tidak ada yang akan menyangka bangsawan akan menyandera. Sabina setuju dengan ini dan dia menyebutkan bahwa Karon adalah orang gila terhebat yang pernah dia lihat. Karon menganggap ini sebagai pujian, dan dia berterima kasih pada bibinya. Michael, di sisi lain, tidak percaya bahwa dia berhadapan dengan orang gila yang menyamar sebagai bangsawan. Sabina kemudian menyarankan agar mereka menuju ke Kastil Belus, karena dia punya banyak pertanyaan. Pada titik ini Michael tahu bahwa dia sudah tamat, karena keluarga Reston adalah sekelompok orang aneh. Saat mereka meninggalkan medan perang, para penduduk desa yang ditangkap dibebaskan dari kandang mereka, dan reuni keluarga yang mengharukan pun dimulai. Keluarga-keluarga memeluk orang-orang terkasih mereka yang telah dibebaskan dengan sukacita yang penuh air mata. Sementara Karon memperhatikan bandit Orha berdiri di samping, tampak jelas terbebani oleh rasa bersalah. Dengan nada mengejek, Karen bertanya apakah dia merasa bersalah. Dia memberitahu Orha bahwa itu terlalu dini. Sejauh yang mereka tahu, dia bisa saja berakhir di penjara Baron seperti rekan-rekannya yang lain. Karen kemudian menambahkan bahwa alih-alih di penjara di Baroni, Orha akan dibawa ke benteng Laut Azur bersama dengan kaptennya. Ketika Leo bertanya apakah aman membiarkan Orha tidak terikat, Karen menjelaskan bahwa mereka membutuhkan bantuannya untuk membawa kapten mereka yang terluka, tetapi memperingatkan Leo untuk tidak lengah. Tepat pada saat itu, salah satu penduduk desa yang diselamatkan mendekat dan berbicara untuk membela Orha, bertanya apakah dia akan dihukum juga. Penduduk desa itu menjelaskan bahwa Orha telah menunjukkan belas kasihan yang tulus terhadap para tahanan, diam-diam membawa obat untuk yang sakit, dan berbagi makanannya sendiri dengan yang lapar. Penduduk desa memohon agar mereka menunjukkan belas kasihan. Sabina menoleh ke Karan untuk meminta pendapatnya.
Karen memandang Orha yang tertegun dan memutuskan mereka akan mempertimbangkan keringanan hukuman, membenarkannya dengan mencatat bahwa Orha telah membimbing mereka ke tempat persembunyian para bandit. Rasa terima kasih menguasai Orha, yang bersumpah setia sepenuhnya kepada Karen, bersumpah untuk melayaninya sampai mati. Momen itu terganggu oleh Leo, yang memanggil Karen untuk melihat sesuatu yang penting. Dia membawanya ke sebuah tong yang berisi batu ajaib besar yang bersinar. Sementara penduduk desa merayakan dan mengejek para bandit yang ditangkap, Leo dengan percaya diri menyatakan bahwa Tuan Muda pasti akan menyiapkan pesta untuk mereka sekembalinya mereka. Tapi Karen sedang berpikir keras. Dia akhirnya menyadari alasan sebenarnya di balik sekelompok besar bandit yang ditempatkan di wilayah miskin dan terpencil, sebuah tambang batu ajaib yang bahkan keluarga Baron tidak sadari. Menyadari tatapan penuh perhitungan di wajah Karen, Leo bertanya skema macam apa yang sedang dia rencanakan kali ini. Baron Rohan dan ayahnya tiba tak lama kemudian untuk menyambut para penyelamat. Rohan memerintahkan para tahanan untuk dilemparkan ke dalam penjara bawah tanah dan meminta Sabina untuk menyerahkan pemimpin bandit. Namun Sabina yang mengklaim dirinya hanya seorang wali, melimpahkan tanggung jawab kepada murid-muridnya, Karen dan Leo. Rohan kemudian mengundang semua orang ke perjamuan sederhana, tetapi Karen menolak, menyatakan bahwa mereka harus segera kembali ke benteng Laut Azur. Pada saat itu, Rohan menyinggung masalah biaya misi, mengakui bahwa Baroni tidak memiliki sumber daya untuk membayar penuh dan meminta penundaan pembayaran. Ekspresi Karen berubah menjadi licik. Dia mulai sengaja menghina Baroni, menyebutnya tempat terpencil di antara tempat-tempat terpencil, memprovokasi Rohan. Kemudian Karen mengungkapkan bahwa para bandit tidak mengejar koin atau tawanan, tetapi sesuatu yang jauh lebih berharga. Dia mengungkapkan batu ajaib itu kepada Rohan yang tercengang, yang mengaku tidak tahu ada tambang seperti itu di tanahnya. Memegang semua kartu, Karen menyatakan bahwa dia juga punya proposal. Dia menyarankan agar benteng Laut Azur bersama-sama mengembangkan tambang batu ajaib dengan Baroni Belus dengan syarat benteng menyediakan modal awal dan pasukan keamanan secara internal. Rohan tersenggang. Dia bertanya-tanya apakah anak ini benar-benar memahami besarnya apa yang dia usulkan. Tetapi dia dengan cepat menyadari bahwa memiliki keluarga Reston yang kuat sebagai mitra di tambang baroninya akan menjadi keuntungan besar. Dia menyimpulkan bahwa Caron telah menghitung semua ini sebelumnya dan terkesan dengan keberanian seorang anak yang bernegosiasi di level ini. Karen menambahkan bahwa pengaturan tersebut juga dapat memungkinkan pembentukan garnisun ksatria di Baroni, menyelesaikan masalah pertahanan wilayah sambil secara bersamaan mendorong pertumbuhan ekonomi. Ketika Rohan bertanya tentang rasio bagi hasil, Karen dengan licik mengelak, mengatakan tidak masuk akal bagi seorang anak untuk membahas detail-detail seperti itu. Sebaliknya, dia menyarankan Rohan untuk membicarakan masalah ini dengan ayahnya. Rohan setuju untuk berkonsultasi dengan ayahnya dan berjanji akan segera menghubunginya. Kemudian Karen bertanya kepada Sabina mengapa dia mengantisipasi komplikasi di tempat persembunyian para bandit. Sabina mengungkapkan bahwa penyihir hitam yang telah dia hadapi bukan hanya penyihir biasa. Dia adalah Tadia Hatta, seorang penjahat buronan tingkat tinggi tingkat 2 di Kekaisaran dan seorang penyihir lingkaran ke-6. Sabina memarahi kedua anak laki-laki itu karena teralihkan oleh ikan kecil, para bandit, dan mengabaikan ancaman sebenarnya. Dia menjelaskan bahwa kekuatan sejati hanya tumbuh ketika menghadapi lawan yang kuat. Seandainya mereka mengalahkan penyihir hitam itu sendiri, mereka tidak akan membuang waktu untuk Rafael. Untuk alasan ini, dia menyatakan misi itu gagal, sebuah penilaian yang diterima Karen dengan hormat. Dia kemudian menoleh ke Leo, yang merasa agak diabaikan, dan mengejutkannya dengan pujian. Dia mengatakan bahwa penampilannya telah melampaui harapan, terutama mengingat itu adalah pertama kalinya dia menghadapi mayat hidup. Dia mendorongnya untuk percaya pada dirinya sendiri dan lebih percaya diri di masa depan. Sementara itu, di benteng Laut Azur, Halo kembali dari ibu kota. Para pengikutnya menyambutnya dan memberitahunya tentang kembalinya para ksatria dari barat dan bahwa Karen, Leo, dan Sabina sedang dalam perjalanan kembali dari misi mereka. Tiba-tiba, seorang utusan kerajaan tiba dengan surat mendesak dari istana kekaisaran. Halo membuka pesan itu dan tampak terguncang oleh isinya. Kaisar, yang tidak menyebutkan hal semacam itu sebelum kepergian Halo dari ibu kota, telah secara pribadi memanggil cucunya, Karen, ke istana kekaisaran. Di kereta pulang, Orha sedang menggendong kaptennya yang terluka, Michael. Mikkel, yang masih menantang, mencoba membujuk Orha untuk melarikan diri bersamanya, percaya ada kelengahan dalam keamanan, tetapi Orha memukulnya dengan marah dan menolak, mengingatkannya bahwa dia telah menyebutnya tidak berguna dan bisa dibuang. Kesetiaan apapun yang pernah dimiliki Orha jelas telah putus. Setibanya di benteng Laut Azur, mereka disambut oleh anggota keluarga. Pal, dengan senyum sarkastik, berkomentar bahwa lingkungan sekitar Karen tetap kacau seperti biasa.
Karen balas membentak dengan tajam, mengancamnya dengan bercanda. Meskipun saling ejek, Pale menyambut putranya dengan hangat. Sabina menoleh untuk berbicara dengan Pale, berkomentar bahwa Halo kemungkinan besar memanggilnya karena keributan yang disebabkan Karen di Baroni Belus. Sementara itu, Pale memberi selamat kepada keponakannya, Leo, atas penampilannya yang mengesankan, mencatat bahwa berita keberhasilan misi mereka telah tiba, bahkan sebelum mereka tiba. Leo merasakan gelombang kebanggaan, berharap ayah dan kakeknya akan bangga padanya. Charon yang tampak lelah mengumumkan bahwa dia akan naik untuk beristirahat. Suasana berubah ketika Sabina bertanya kepada Pale apakah dia telah mendengar sesuatu mengenai pergeseran lanskap politik kekaisaran. Pale menjawab bahwa sebagian besar kekuatan besar lainnya, kecuali keluarga mereka sendiri, sedang berkumpul di sekitar dua faksi utama, Kadipaten Salmon dan Marquesat Diaz. Sabina menambahkan bahwa Halo telah merencanakan pertemuan dengan berbagai keluarga di ibu kota untuk menilai situasi, tetapi telah membatalkan semuanya setelah diskusinya dengan Kaisar, gagal menghasilkan hasil yang memuaskan. Pale menjelaskan lebih lanjut bahwa keluarga Salmon dan Diaz telah mendukung penggulingan Kaisar sebelumnya dan memainkan peran penting dalam menempatkan yang sekarang. Akibatnya, mereka sekarang memegang kendali de facto atas aparatur politik kekaisaran. Sabina meratapi ironi situasi Halo. Dia dengan rela mundur dari kekuasaan pusat demi stabilitas kekaisaran, hanya untuk disingkirkan dari masa depannya. Keduanya menyimpulkan bahwa era damai kemungkinan akan segera berakhir dan bahwa keluarga mereka tidak bisa lagi tinggal diam. Sabina bagaimanapun melihat keuntungan strategis. Apa yang telah dilakukan Karen di Belus mungkin merupakan perkembangan yang paling berguna saat ini. Tindakannya telah memberikan pembenaran yang sah bagi keluarga untuk mengerahkan pasukan ke wilayah lain dengan kedok pengembangan kerjasama. Dia menggambarkan Karen sebagai anak laki-laki yang menarik yang waktunya tidak bisa lebih tepat lagi. Pale terkekeh, mengatakan dia terlalu banyak memuji Karen. Sabina mengoreksinya, mengatakan itu bukan pujian, hanya fakta. Kemudian Sir Zaris tiba untuk menyambut mereka, memberi selamat kepada kelompok itu karena telah menaklukkan para bandit buronan. Dia mengumumkan bahwa interogasi pemimpin bandit akan segera dimulai, dan bahwa dia akan mengekstrak setiap informasi yang mungkin. Ketika dia bertanya tentang identitas Orha, Karen menjelaskan bahwa untuk saat ini Orha masih dianggap sebagai bandit. Namun karena dia telah bertindak sebagai informan, dia harus diperlakukan dengan lembut dan dibebaskan. Kemudian Karen menambahkan bahwa dia berencana menjadikan Orha sebagai pelayan pribadinya. Zirus menyetujui pengaturan ini. Saat Karen dan Leo bersiap untuk beristirahat, Zara menghentikan mereka, mengingatkan mereka bahwa misi mereka belum selesai dan bahwa mereka masih harus menyerahkan laporan tertulis. Karen bertanya apakah mereka bisa menuliskannya bersama, dan Zara langsung mengizinkannya. Karen mencoba melimpahkan beban itu pada Leo, dengan alasan bahwa dia telah melakukan semua kerja keras selama misi. Ketika itu gagal, dia beralih ke bujukan, mengingatkan Leo bahwa paman mereka, Thales, akan membaca laporan itu, dan bahwa ini adalah kesempatan utama bagi Leo untuk mendapatkan jasa dengan menonjolkan prestasinya sendiri. Argumen itu berhasil dan Leo setuju. Setelah percakapan mereka, Zaris memerintahkan para tahanan untuk ditahan. Sabina, sementara itu, dengan santai melemparkan kepala penjahat yang dicari itu kepadanya, menyatakan bahwa laporan anak laki-laki itu akan menjadi dokumentasi yang cukup. Saat Korone mengucapkan semoga berhasil kepada Leo dengan laporannya, dia mengumumkan niatnya untuk mengunjungi ruang latihan Mona untuk melatih bentuk keempat yang baru saja dia buka, membuat Zara tertegun melihat dorongan semangatnya yang tak kenal lelah. Pada saat yang sama, Halo mengadakan Dewan Keluarga Darurat. Dia mengungkapkan bahwa pertemuan itu didorong oleh informasi baru yang ditemukan selama penumpasan aktivitas iblis baru-baru ini di dekat kastil. Dia menginstruksikan Heinrich untuk memanggil kesatria. Komandan Zeras dibawa masuk dan memberikan Halo sepotong kulit iblis yang ditemukan dari wilayah Kubah Langit Barat. Halo yang memeriksa materi itu dengan saksama, mengenali energi jahat yang tertanam di dalamnya. Itu adalah mana gelap dan sangat akrab. Dia menyimpulkan bahwa itu milik kaisar yang telah jatuh. Halo mengajukan dua kemungkinan. Entah sisa-sisa kehendak kaisar masih ada di dunia, atau kaisar entah bagaimana masih hidup. Dia menduga wahyu ini terkait dengan kerusuhan saat ini yang melanda kekaisaran. Halo kemudian menyampaikan berita penting lainnya. Peristiwa di Baroni Belus telah sampai ke telinga kaisar. Sebagai tanggapan, Yang Mulia telah memberikan undangan pribadi bagi Karen untuk datang ke ibu kota. Dengan ini, Halo mengumumkan rencananya untuk mengirim Karen, ditemani oleh Leo dan para ksatria serigala laut. Namun, dia menekankan bahwa dia akan meminta pendapat Karen sebelum mengonfirmasi apapun. Karen masih anak-anak dan Halo percaya penting untuk memahami apa yang dia pikirkan ketika dia menengahi kesepakatan dengan Baron Rohan. Halo, kemudian menoleh ke Zeras dan memerintahkannya untuk segera membawa Karen. Zeras menemukan Karen sedang bermeditasi di ruang latihan.
Ketika Karen menyadari kehadirannya, dia bertanya kapan dia tiba. Zeras menjawab bahwa belum lama. Karen berkomentar bahwa, selain keluarga dekat, hanya Sir Zeras yang diizinkan masuk, tetapi dia tidak dapat mengingat Zeras pernah menginjakan kaki di ruang latihan sebelumnya, yang hanya bisa berarti masalahnya mendesak. Zeras membenarkannya, memberitahukan bahwa kepala keluarga telah memanggil Tuan Karen ke Dewan Keluarga mengenai kemungkinan perjalanan ke ibu kota. Dia menambahkan bahwa rincian lengkap akan diberikan langsung oleh Halo setibanya Karen di Aula Dewan. Halo menyapa Karen dan menyatakan bahwa dia baru saja mendengar tentang keberhasilan kesimpulan misi pertamanya yang dikonfirmasi Karen tanpa penundaan. Halo mempertanyakan mengapa Karen bertindak secara independen dan melampaui wewenangnya dengan bernegosiasi langsung dengan keluarga Belus. Dia menekan lebih jauh, menanyakan apakah Karen telah mempertimbangkan bahwa perilaku lancang seperti itu dapat dianggap sebagai penghinaan besar. Karen segera mengenali nada bicaranya, bukan pujian, melainkan interogasi. Dengan tenang, dia menyangkal tuduhan itu, menjelaskan bahwa dia hanya menawarkan satu proposal kepada Baron Belus muda, yang telah menerima atas kemauannya sendiri. Berdiri di hadapan Dewan, Karen membela tindakannya. Dia mengatakan bahwa menurut penilaiannya ada sesuatu yang lebih penting daripada etiket bangsawan. Ketika Halo bertanya apa yang mungkin bisa melebihi kesopanan, Karen menjawab kehormatan keluarga. Jawaban ini sangat menusuk Halo. Secara internal, dia mengakui bahwa Karen bisa saja memilih untuk menyombongkan keuntungan dari kesepakatan itu atau mengambil kredit untuk dirinya sendiri, tetapi sebaliknya dia telah memprioritaskan nama keluarga. Halo dalam hati memuji ini sebagai tindakan karakter yang luar biasa. Berdasarkan perilaku Karen, Halo mengumumkan keputusannya. Dia mengakui bahwa perjanjian dengan Belus akan sangat menguntungkan keluarga mereka dan menugaskan putranya, Pale, untuk menangani negosiasi formal. Pale menerima dan setuju untuk berangkat ke Baroni Belus saat fajar. Halo berkomentar bahwa seorang ayah yang membawa kemuliaan bagi keluarga melalui prestasi putranya bukanlah hal yang buruk. Halo kemudian mengalihkan diskusi ke surat kaisar. Dia secara resmi memberitahu Karun bahwa Yang Mulia telah memanggilnya ke ibu kota karena kabar tentang tindakannya telah sampai ke istana. Karun, yang merefleksikan kata-kata Zairus sebelumnya, menyimpulkan bahwa surat kaisar pasti telah tiba sebelum Halo kembali ke benteng Laut Azur. Ini membuatnya bertanya-tanya apakah jaringan intelijen Kekaisaran benar-benar sefisien itu atau apakah ada orang lain di baliknya. Setelah memikirkannya, Karen menyimpulkan bahwa bukan kaisar sendiri, melainkan para bangsawan kuat yang mengendalikan takhta yang telah mengatur undangan cepat itu. Halo menawarkan Karen pilihan untuk menolak. Dia percaya anak itu sudah memahami bobot politik pergi ke ibu kota pada saat yang begitu bergejolak. Pale pada bagiannya berpikir Halo seharusnya tidak menyerahkan keputusan seperti itu kepada seorang anak. Tetapi Karen angkat bicara sebelum keduanya bisa melanjutkan. Dia menyatakan bahwa karena kaisar sendiri telah memanggilnya, adalah tugasnya untuk pergi. Dia juga menambahkan bahwa itu akan menjadi kesempatan yang baik untuk mengunjungi kakek dari pihak ibu. Ketika Karen bertanya apakah dia akan bepergian sendirian, Halo memberitahunya bahwa Leo akan menemaninya, bersama dengan pasukan Hans sebagai pengawal mereka. Karen mempertanyakan perlunya pengawal terpisah jika kakeknya yang mengirimnya sambil tertawa. Halo menjawab setengah bercanda bahwa para penjaga bukan untuk perlindungan tetapi untuk mengendalikan Quran. Dia kemudian mengumumkan bahwa keberangkatan mereka akan berlangsung dalam 3 hari. Dalam adegan selanjutnya, Pelai menyelesaikan negosiasi formal dengan Baron Rohan. Syarat-syarat yang disepakati menetapkan bahwa 80% saham tambang akan menjadi milik keluarga Reston dan 20% untuk keluarga Belus. Namun satu syarat membingungkan Rohan telah menetapkan bahwa 5% dari saham Belus, 1/4 penuh akan dialokasikan langsung untuk Karen dan Leo. Merasa tawaran itu terlalu murah hati. Untuk apa yang hanya merupakan komisi sederhana, Paul meminta klarifikasi. Rohan, seorang lulusan terkemuka dari Akademi Kekaisaran, menjawab dengan jujur. Dia menjelaskan bahwa alokasi itu bukan pembayaran tetapi investasi. Itu adalah isyarat yang dimaksudkan untuk memenangkan hati kedua serigala muda yang suatu hari nanti akan memimpin benteng Laut Azur. Pel menganggap langkah itu lancang. Di matanya, Rohan telah melampaui batas dengan berasumsi dia bisa sepenuhnya memahami potensi masa depan Karone dan Leo. Pertukaran itu menjadi tajam, dengan Pale mengomentari keberanian Rohan, meskipun dia mengakui dengan enggan bahwa itu bukan tanpa alasan. Akhirnya anak-anak itu dipanggil untuk menerima tawaran itu. Baik Karen maupun Leo dengan penuh syukur menerima. Sementara Rohan mengungkapkan bahwa merupakan suatu kehormatan bagi keluarganya untuk menjalin kemitraan ini. Saat mereka hendak pergi, Leo menoleh ke Karen dengan sebuah pertanyaan. Setelah menyegel kesepakatan, dia bertanya bagaimana bagian 5% mereka akan dibagi.
Karen menjawab dengan dingin bahwa tentu saja dia akan mengambil 9 simtur sapuri, meninggalkan Leo dengan 1/10. Leo tertegun oleh klaim yang kurang ajar itu. Tetapi Karen membalas dengan tatapan mengancam. Jelas tidak terbuka untuk berdebat. Dengan ketakutan, Leo langsung setuju. Pale dan ajudannya, yang mengamati pertukaran itu dari kejauhan, mendengar percakapan itu. Ajudan itu berkomentar bahwa kedua anak laki-laki itu, yang pernah bertengkar sengit di masa kecil, kini telah menjadi tak terpisahkan. Setibanya di ibu kota, Leo dipenuhi dengan kegembiraan dan kegugupan. Dia mengaku bahwa dia hanya mendengar desas-desus tentang kota itu dan tidak yakin bagaimana harus bersikap. Karen meyakinkannya, tetapi Leo memprotes bahwa mereka akan bertemu dengan Kaisar. Kegembiraannya sangat bisa dibenarkan. Segera setelah itu, Leo melayang ke dalam pikiran-pikiran fantastis untuk menghadiri pesta-pesta sosial dan bertemu dengan wanita-wanita cantik ibu kota. Sabina, yang mendengar percakapan mereka, bergabung dengan mereka dengan senyum mengejek. Dia berkomentar bahwa Deuce adalah tempat yang menarik, penuh dengan petarung kuat, dan mengatakan itu akan menjadi pengalaman yang baik bagi mereka berdua. Dia kemudian meminta gelas anggur untuk bersulang atas misi pertama mereka yang telah selesai. Charon, dengan sarkasme khasnya, menunjukkan kurangnya gelas anggur di kamar anak laki-laki berusia 13 tahun. Tanpa terganggu, Sabina menuangkan anggur ke dalam cangkir air. Beralih ke Leo, Sabina bertanya apakah dia pernah mencicipi anggur sebelumnya. Dia mengaku bahwa Karen pernah membiarkannya mencobanya sebelumnya. Dia menawarinya segelas dan dia menerima mengangkat cangkirnya. Sabina memuji pertumbuhan yang luar biasa. Karen merespons dengan penghargaan, berterima kasih dengan tulus sebagai gurunya. Kemudian Sabina membuat pengumuman pelan. 3 tahun yang dia janjikan untuk melindungi mereka sekarang telah berakhir. Dia menyatakan penyesalan bahwa dia tidak akan ada di sana untuk menyaksikan kekacauan yang pasti akan mereka timbulkan di ibu kota. Leo sedih mendengarnya dan bertanya apakah kembalinya dia ke Laut Utara berarti mereka tidak akan melihatnya lagi. Sabina mencemuh sentimentalitasnya lalu memperingatkannya untuk tidak menghadiri pesta dengan Karong. Dia menjelaskan bahwa penampilan, bakat, dan lidah manis Karen pasti akan menarik semua perhatian. Leo panik memohon Karen untuk tidak merusak kesempatannya menemukan calon pengantin. Karen menyebutnya idiot dan menyuruhnya diam dan terus minum. Sementara itu, kembali ke benteng Laut Azur, Pale melapor kepada Halo tentang keberhasilan kesimpulan negosiasi dengan Belus. Halo terkejut mengetahui bahwa Baroni itu dengan sukarela menyerahkan sebagian saham mereka kepada Karen dan Leo. Pale menjelaskan bahwa pendapat Baron muda itu memiliki bobot yang signifikan. Dia telah memandang kesepakatan itu sebagai investasi di masa depan. Halo memuji wawasan Baron muda itu dan mengatakan bahwa keluarga Reston telah mendapatkan sekutu yang menjanjikan. Dia kemudian mempercayakan semua urusan yang berkaitan dengan Baroni Belus kepada Paul. Namun Pale merasa ada alasan lain untuk panggilannya. Halo jarang sekali memuji dan nalurinya terbukti benar. Halo mengalihkan pembicaraan ke masalah yang lebih mendesak. Panggilan pribadi Kaisar untuk Karen. Dia mengungkapkan bahwa tidak ada anggota keluarga mereka yang pernah dipanggil sebelumnya, selain dirinya sendiri. Kemudian Halo berbagi sesuatu yang bahkan lebih meresahkan. Selama pertemuan pribadinya baru-baru ini dengan Kaisar, dia telah memperhatikan ketakutan yang tersisa di mata Kaisar. Melanjutkan, Halo berspekulasi bahwa ketakutan ini menunjukkan adanya pengaruh eksternal di balik undangan tersebut. Pale setuju bahwa situasinya tampak bermotif politik. Dia bertanya mengapa Halo tidak menolak permintaan Kaisar mengingat ketidakstabilan politik. Halo menjelaskan bahwa dia tidak menolak karena dia penasaran dengan potensi Karon. Karon telah dipilih oleh pedang leluhur Gilotin, sebuah tanda yang tak terbantahkan bahwa dia ditakdirkan untuk menjadi pusat warisan Reston. Karena itu, dia pasti akan menghadapi bahaya dan cobaan dari semua sisi. Bagi Halo, undangan Kaisar adalah sebuah ujian yang harus dihadapi Quran. Jika anak itu akan memikul masa depan keluarga mereka, dia harus terlebih dahulu membuktikan bahwa dia bisa bertahan. Halo kemudian menoleh ke putranya dan bertanya apakah dia khawatir. Pale sangat terharu tetapi tenang, menjawab dengan keyakinan yang tak tergoyahkan. Dia percaya pada putranya. Halo terkejut dengan jawaban itu, lalu tersenyum, menyebutnya jawaban yang luar biasa. Keesokan harinya, Sabina bersiap untuk kembali ke Laut Utara. Zirus bertanya apakah dia berniat mengucapkan selamat tinggal pada anak-anak itu, tetapi dia menolak. Dia sudah menikmati berbagi anggur curian dengan mereka malam sebelumnya, dan merasa lebih baik pergi diam-diam karena anak-anak itu sibuk mempersiapkan perjalanan mereka. Keduanya saling mengucapkan kata perpisahan, dan Zaris berjanji akan menyediakan lebih banyak anggur pada kunjungan berikutnya. Saat dia berangkat, Sabina saling bertatapan diam dengan Karon yang sedang menonton dari jendelanya. Dalam momen singkat itu, sebuah perpisahan dibagikan tanpa kata-kata. Kemudian dia menghilang dari pandangan. Karen merefleksikan bagaimana Laut Utara terasa seperti rumah baginya. Dia mempertimbangkan untuk mencari makanan dan anggur. Sambil menunggu, tidak menyangka Sabina akan pergi begitu cepat. Saat kehadirannya memudar,
Karon merenung bahwa paman-pamannya kemungkinan akan mulai bergerak sekarang dan, seolah-olah takdir menjawab pikirannya, Paman Thales tiba-tiba muncul di belakangnya, mengejutkannya. Di stasiun kereta, para pelayan sibuk membawa barang bawaan para pemuda itu. Leo melihat sekeliling ke keramaian dan bertanya-tanya mengapa ada begitu banyak keributan. Zeras menjelaskan bahwa itu sudah bisa diduga. Mereka akan bertemu Kaisar sebagai perwakilan resmi keluarga Reston. Karen menggerutu karena kehadiran pasukan Hans jelas kesal. Zeras dengan tenang menjelaskan bahwa tujuan mereka adalah untuk melindungi mereka. Namun Hans menyela dengan komentar blak-blakan. Peran mereka yang sebenarnya adalah memastikan kedua anak laki-laki itu tidak menimbulkan masalah sebelum keberangkatan mereka. Thales mengunjungi Karen di kamarnya. Setelah sapaan singkat, Thales mengakui bahwa dia telah mendengar tentang perjalanan Karen ke ibu kota. Kemudian dia membuat satu permintaan. Dia meminta Karen untuk tidak berperilaku di ibu kota seperti yang dia lakukan di benteng Laut Azur. Karen setuju di permukaan tetapi menyadari bahwa kata-kata pamannya adalah pengakuan terbuka. Dia telah mengawasinya selama ini. Thales memperingatkannya bahwa ibu kota dipenuhi dengan musuh, yang menunggu alasan sekecil apapun untuk menyerang keluarga Restin jika Karen memberi mereka kesempatan itu. Thales berjanji bahwa dia sendiri akan menanganinya dengan keras. Begitu Thales pergi, ekspresi Karen menjadi gelap. Dia mencibir ancaman itu mengenalinya sebagai apa adanya, sebuah pertunjukan dominasi. Berkedok tugas, Thales mencoba menegaskan otoritasnya sebagai putra sulung. Karen, bagaimanapun, bersumpah pada dirinya sendiri bahwa dia akan membalikkan keadaan dan menghapus ekspresi sombong dari wajah pamannya. Kembali di stasiun kereta, persiapan akhir untuk keberangkatan telah selesai. Karen sedang bertengkar dengan Hans ketika Orha, mantan bandit, mendekat untuk mengucapkan terima kasih. Dia berterima kasih kepada Karen karena telah memberinya kesempatan kedua. Karen menjawab dengan dingin lalu bercanda dengan datar bahwa dia hanya membawa Orha ke ibu kota untuk melemparkannya ke penjara yang brutal, memperingatkannya untuk tidak terlalu nyaman. Orha, setengah panik, memohon agar Karen tidak meninggalkannya. Karen mengangkat bahu dan berkata mereka akan lihat bagaimana perilakunya. Cyrus melangkah maju untuk memberikan satu nasihat terakhir. Jangan membuat masalah dan pulang dengan selamat. Tepat saat kereta akan berangkat, Pale bergegas ke peron. Dia datang untuk mengantar putranya untuk terakhir kalinya. Dia menjelaskan bahwa dia hanya ingin melihatnya lagi sebelum dia pergi, dan bahwa kakek dari pihak Ibu Quran sangat menantikan kedatangannya. Pale memeluk putranya erat-erat, mendesaknya untuk tetap aman, dan, jika memungkinkan, hindari menimbulkan terlalu banyak masalah. Karen tertawa mendengar permintaan yang sudah biasa itu. Setelah kereta berangkat, Pale duduk di kantornya di mana dia menerima berita yang meresahkan. Sepertinya istri putra keduanya, istri Rafael, sedang merencanakan sesuatu di ibu kota. Namun Thales memilih untuk tidak bertindak, setidaknya belum. Di dalam kereta, Karen bertanya kepada Hans berapa lama perjalanan akan berlangsung. Hans menjawab bahwa itu akan memakan waktu sekitar 6 jam. Melewati wilayah otonom Taba, mereka mulai membahas wilayah itu. Tempat yang tidak biasa di mana rakyat jelata memilih wali kota mereka secara langsung. Tidak seperti kebanyakan provinsi, Taba berkembang melalui perdagangan dan industri daripada pertanian. Status di sana didasarkan pada kekayaan, bukan garis keturunan. Hans menjelaskan bahwa pengaruh wilayah itu di dalam kekaisaran berasal dari cadangan modalnya yang sangat besar. Namun wilayah itu tetap berada di bawah pengawasan ketat oleh para penguasa tetangga. Karen berkomentar bahwa banyak warga yang melarikan diri dari tirani aristokrat korup menemukan perlindungan di zona otonom seperti Taba. Hans mencatat bahwa wilayah itu memiliki hubungan baik dengan benteng Laut Azur dan sering mempercayakan tugas-tugas besar kepada para kesatrianya. Saat anak-anak itu dengan santai merenungkan untuk menyelinap mengunjungi kota pada kesempatan berikutnya, Karen tiba-tiba membeku. Sensasi aneh menjalari tubuhnya. Pedangnya mulai bereaksi terhadap kehadiran yang tak terlihat. Itu adalah tanda yang jelas bahwa bahaya sudah dekat. Pikiran pertamanya adalah tentang paman-pamannya, Thales atau Rafael, yang mungkin menempatkan seseorang di antara para pengawal. Tetapi dia dengan cepat menepis gagasan itu. Nerstaka tidak cukup gegabah untuk mencoba serangan secara terbuka. Leo menyadari ada yang tidak beres dan memanggil nama sepupunya. Tapi Karen sudah fokus. Jika ancamannya bukan dari dalam, maka itu pasti datang dari luar. Dengan mendesak, Karen menoleh ke Hans dan memerintahkannya untuk segera menghubungi pihak berwenang Taba. Hans terkejut meminta penjelasan. Karen memotongnya, berteriak bahwa tidak ada waktu. Dia memerintahkan Hans untuk memberitahu semua gerbong kereta agar bersiap menghadapi serangan yang akan segera terjadi. Meskipun tertegun, Hans tidak ragu-ragu. Dia menyampaikan peringatan itu ke unit-unit pengawal, yang segera mengakui pesan itu dan memulai persiapan mereka. Saat peringatan menyebar ke seluruh kereta, Karone mempertimbangkan sifat ancaman eksternal. Bagaimana mungkin ada orang yang bisa menyerang kereta yang sedang bergerak? Tidak jauh di depan, sekelompok penyerang bertopeng sudah bergerak.
Pemimpin mereka memberikan sinyal. Orang-orang itu bergerak cepat, menempatkan tong-tong berisi bahan peledak di sepanjang rel kereta api dan mengikatnya dengan sumbu panjang. Setelah mereka selesai, salah satu dari mereka menyalakan sumbu dan pemimpinnya memberikan perintah suram untuk bersiap menghadapi ledakan. Beberapa saat kemudian kereta bertabrakan dengan tong-tong itu, mengakibatkan ledakan yang memekakan telinga. Ledakan itu merobek rel kereta api, dengan keras menggelincirkan kereta dan menghancurkan seluruh bagiannya menjadi puing-puing. Sementara itu, di wilayah otonom Taba, wali kota memimpin pertemuan yang kacau dan panas. Para hadirin saling berteriak, saling melempar tuduhan. Beberapa mengklaim lawan mereka terlibat dalam pencucian uang, dan bahwa Dinas Pajak Nasional sedang aktif mengejar mereka, sementara yang lain merespons dengan sama sengitnya, menuduh saingan mereka melakukan kejahatan yang sama. Situasi dengan cepat meningkat ketika salah satu peserta menuntut wali kota untuk menghukum lawannya, menyebut mereka penjahat. Wali kota yang putus asa mendapati dirinya menyesali keputusannya untuk hadir. Dia berpikir dalam hati bahwa dia seharusnya pensiun setelah masa jabatannya sebagai Menteri Keuangan. Kota yang pernah dia pimpin dengan bangga telah berubah menjadi medan pertempuran konflik tanpa henti antara serikat bangsawan dan rakyat jelata. Seorang ajudan tiba-tiba masuk dengan pesan mendesak. Wali kota membungkam ruangan, membubarkan para peserta yang suka bertengkar dan membiarkan ajudan itu mendekat. Seorang hadirin yang masih ada bertanya apakah berita itu terkait dengan penyelidikan pajak, tetapi wali kota yang menyalakan sebatang rokok dengan ketenangan yang terlatih, menjawab bahwa penyelidikan itu tidak lagi penting. Ketika ditanya apakah sudah dibatalkan, dia mengklarifikasi bahwa belum. Dia hanya tidak lagi peduli. Dia kemudian menyampaikan berita yang membuat segalanya terhenti. Hanya 5 menit sebelumnya, kereta yang melakukan perjalanan dari wilayah keluarga Reston ke ibu kota telah meledak. Di dalamnya ada 2 cucu Grand Duke. Pria yang tersisa itu tertegun, tetapi wali kota, dengan tenang, menjelaskan bahwa implikasinya jelas. Mereka semua sama saja sudah mati. Kembali ke lokasi kecelakaan, Caron perlahan bangkit dari puing-puing. Hans bergegas, bertanya apakah dia terluka. Caron meyakinkannya bahwa itu bukan hal yang serius, hanya goresan. Hans segera meminta laporan status. Pembaruan mengungkapkan 1 cedera serius pada seseorang bernama Del dan 2 cedera ringan. Laporan lain datang dari pasukan Orha yang mengonfirmasi 2 kematian di antara barisan mereka. Karen mencatat dalam hati betapa parahnya situasi itu, mengingat seseorang seperti Orha maju untuk memberikan laporan lapangan. Dia bertanya kepada Hans tentang lokasi mereka saat ini. Hans menjawab bahwa mereka kira-kira 10 km dari wilayah otonom Taba. Dia menambahkan bahwa kontak telah dibuat dengan wilayah itu, sebelum kedua anak laki-laki itu sadar kembali dan bahwa bantuan akan segera tiba. Meskipun demikian, Hans mendesak Karen dan Leo untuk melarikan diri selagi bisa, berjanji bahwa pasukannya akan menahan para penyerang. Pedang Caron, gilyotin, bereaksi lagi, denyut halusnya memperingatkannya akan bahaya di dekatnya. Dia menyadari mereka tidak sendirian. Sebuah penyergapan akan segera terjadi. Caron menolak rencana Hans untuk melarikan diri, meminta maaf tetapi bersikeras itu tidak mungkin. Dari sudut pandangnya, penghancuran rel kereta api Kaisar adalah tindakan pemberontakan langsung. Jika musuh-musuh mereka cukup berani untuk melakukan langkah seperti itu, tidak ada tempat yang bisa mereka tuju dengan aman. Dia menoleh ke Leo dan bertanya apakah dia masih bisa bertarung. Leo mengonfirmasi bahwa dia bisa. Karen menerima ini dan menyimpulkan bahwa mereka tidak punya pilihan lain. Tidak jauh dari sana, salah satu penyerang bertopeng terhuyung-huyung karena pukulan mendadak. Karen muncul di belakangnya, tenang dan percaya diri. Setelah membuat keputusannya, dia menyatakan pada dirinya sendiri bahwa tidak ada penyerang yang boleh dibiarkan selamat. Pemimpin musuh, yang mengamati dari kejauhan, memperhatikan jumlah pembela yang tak terduga. Hans, yang memahami keseriusan situasi, memerintahkan pasukan kedua untuk turun dan membentuk barisan pertahanan untuk melindungi para tuan muda. Dia memberitahu Karen bahwa setiap penyerang musuh setidaknya memiliki kekuatan bintang 3. Karen, sementara itu, fokus pada pemimpinnya. Auranya jauh lebih kuat. Dia memperkirakannya sebagai bintang 6. Komandan bertopeng memanggil Karen dengan namanya, memerintahkannya untuk menyerah dan menjatuhkan senjatanya. Suaranya diubah secara ajaib. Dia menawarkan untuk mengampuni para ksatria dan pelayan jika Karen mematuhi. Karen segera mengenali niatnya. Para penyerang ingin menangkapnya hidup-hidup. Dia bertanya pada Hans apakah dia menyadari apa artinya itu. Hans mengiyakan, dan dia memohon padanya untuk tidak bertindak gegabah. Tapi Karen bersemangat, berteriak kembali, bertanya mengapa dia dihentikan. Jika musuh tidak bisa membunuhnya, maka itu hanya berarti dialah yang mampu membunuh mereka. Leo menghela napas melihat kecerobohan sepupunya yang biasa. Hans memberi perintah agar semua regu bertempur dan melindungi para tuan muda dengan segala cara. Pertempuran pun pecah. Para ksatria beristirahat dengan cepat membentuk perimeter pertahanan di sekitar Karen dan Leo, bentrok dengan keras dengan para penyerang bertopeng.
Karen bergerak di antara barisan musuh dengan mudah, menebas mereka satu persatu. Dia memperhatikan keraguan mereka untuk mendekatinya dan mencibirnya, memutuskan untuk mendatangi mereka sendiri. Melihat ini, pemimpin musuh memerintahkan anak buahnya untuk mundur, mengumumkan bahwa dia akan menangani Caron secara pribadi. Caron menyambut tantangan itu, berkomentar pada dirinya sendiri bahwa bos akhirnya maju. Tapi sebelum dia bisa bertindak, Hans melangkah di depannya, menghalangi jalannya. Hans bersikeras bahwa lawan ini terlalu berbahaya. Pemimpin musuh, yang geli dengan interupsi itu, mengejek Hans karena menjadi ksatria peringkat C bergegas menuju kematiannya. Hans membalas dengan menantang bahwa mereka akan lihat siapa yang akan mati dan maju dengan teriakan perang yang menggelegar. Bentrokan antara Hans dan pemimpin bertopeng meletus dengan dahsyat. Komandan musuh melancarkan serangan kuat, tapi Hans berhasil menahan pukulan awal dengan susah payah. Pemimpin bertopeng itu tampak terkejut pukulannya berhasil ditangkis. Saat pertarungan berlanjut, Hans mulai mengenali teknik lawannya. Kecurigaan merayap ke dalam pikirannya. Berdasarkan gaya bertarung pria itu, dia bertanya-tanya apakah penyerang itu adalah Kesultanan Pajar, ksatria bintang 6 yang terkenal dari Kesultanan Bavard. Kesadaran itu membuatnya gelisah. Mengapa seorang ksatria Pajar bertarung di tanah kekaisaran, terutama ketika fakta non-agresi masih berlaku antara kedua negara? Yang lebih membingungkan adalah penargetan spesifik keluarga Reston, karena tidak ada permusuhan yang signifikan antara kadipaten dan kesultanan. Meskipun bingung, Hans memutuskan untuk mengungkap kebenaran. Arus pertempuran tampaknya berbalik menguntungkan mereka. Kedua tuan muda itu bertahan dengan baik dan semangat juang tinggi. Tetapi dalam sekejap gangguan, Hakim memanfaatkan kesempatan itu dan memukul Hans dengan pukulan kuat, mengejeknya karena lengah. Hans menunjukkan bahwa formasi ksatria sudah runtuh. Hans kemudian menjawab dengan marah, mengumpulkan kekuatannya untuk serangan balasan. Tetapi Hakim berhasil melompat mundur. Hans memberinya kesempatan terakhir untuk menyerah, mengklaim perlawanan lebih lanjut sia-sia. Melihat sekeliling medan perang, Hakim melihat bahwa para kesatrianya telah dikalahkan, dan formasi mereka rusak. Hans memanfaatkan momen itu, menawarinya dan orang-orangnya yang tersisa kesempatan untuk menyerah, berjanji akan mengampuni nyawa mereka. Dia mempertanyakan kebijaksanaan mati begitu jauh dari rumah. Tetapi Hakim menolak tawaran itu, dengan tegas menyatakan bahwa dia berniat untuk memenuhi misinya terlepas dari biayanya. Tiba-tiba dia melepaskan mananya dalam gelombang keras, menyebabkan energi di dalam tubuhnya melonjak tak terkendali. Hans segera mengenali kecerobohan langkah itu. Hakim tidak takut mati dan tindakan terakhir ini akan membahayakan para tuan muda. Tanpa pilihan lain, Hans bersiap untuk melepaskan kekuatan penuhnya sendiri untuk menghentikannya. Pada saat kritis itu, suara Quran bergema di seluruh medan perang. Dia mengungkapkan kekecewaannya pada Hans yang muncul tiba-tiba dan mengingatkannya bahwa tugasnya adalah mencegah Karen menimbulkan masalah, bukan jatuh ke tangan musuh. Dengan sarkasme yang menggigit, Karen bertanya apakah Hans benar-benar akan menyerah. Hakim menoleh ke arah sumber suara. Karen berdiri dengan bangga mengonfirmasi identitasnya tanpa ragu-ragu. Dalam satu serangan cepat dan terhitung, memotong lengan Hakim. Hakim, yang sekarang terluka parah, terhuyung-huyung mundur saat dia terbaring, sekarat. Dia menyebut Karun sebagai monster. Karun terpekan mengaruh, berterima kasih atas pujian itu. Tetapi bahkan dalam kemenangan, Karun menyadari ada yang tidak beres. Pedangnya, gilotin, mulai bergetar lagi. Dia mengerti apa artinya ini. Ancaman itu belum berakhir. Dia memandang Hakim yang sekarang hampir tidak bernapas dan menuduhnya menyembunyikan. Satu trik terakhir. Hakim menjawab dengan permintaan maaf yang samar, tidak menyatakan penyesalan, dan membisikkan sesuatu yang tidak menyenangkan saat tubuhnya mulai memancarkan energi yang berbahaya, energi yang tidak stabil. Kesadaran datang terlambat. Hakim telah mengaktifkan mantra penghancuran diri. Hans merasakan ledakan yang akan datang berteriak agar para ksatria melindungi Tuan Leo yang berdiri membeku di tengah medan perang. Tanpa ragu, Hans melemparkan dirinya di depan Karone, mencoba melindunginya dari ledakan. Karon, tertegun, menuntut untuk tahu apa yang terjadi dan Hans dengan muram menjelaskan bahwa Hakim menggunakan teknik bunuh diri. Saat mantra diaktifkan, Hans meminta maaf, menyalahkan dirinya sendiri atas situasi tersebut. Dalam kata-kata terakhirnya, sebelum ledakan, dia memohon Karon untuk bertahan hidup. Ledakan yang dihasilkan sangat besar, menghancurkan medan perang dan melahap semua yang ada di radiusnya. Di tengah-tengah sisa-sisa yang berasap, Karen mendengar suara aneh berbicara langsung kepadanya, suara yang bukan suara manusia. Suara itu menyebutnya makhluk bodoh karena telah membangunkannya, dan berkomentar bahwa sudah cukup lama ia tidak merasakan darah para ksatria. Suara itu mengumumkan bahwa sekarang ia akan memenuhi bagiannya, dan menasihati Karon untuk menutup matanya rapat-rapat, agar bola matanya tidak meledak karena kekuatan itu. Ketika asap menghilang, Karon menemukan Hans terbaring tak sadarkan diri di tanah. Dia bergegas ke sisinya dan mencoba membangunkannya.
Hans perlahan membuka matanya, kesal, dan mulai memarahi Caron karena ketidakpeduliannya setelah dia mempertaruhkan nyawanya. Caron tidak terpengaruh, dengan dingin menjawab bahwa dia tidak pernah meminta untuk diselamatkan. Lalu suara lain berbicara. Kali ini dari pedang Caron. Suara itu mengejek mereka berdua, mengklaim bahwa Caron tidak akan selamat tanpa intervensinya, dan bersikeras bahwa ucapan terima kasih harus diberikan. Caron tertegun menyadari bahwa pedangnya baru saja berbicara kepadanya. Dia melihat sekeliling pada kehancuran yang ditinggalkan oleh ledakan itu. Bingung dengan apa yang baru saja terjadi, Caron bertanya pada pedang itu apakah itu adalah pedang ego, senjata yang ditempa dari jiwa para pandai besi gila. Pedang itu jelas tersinggung, menjadi marah karena perbandingan itu, dan mengancam akan memenggal leher Karen jika dia berani mengulanginya. Karen tidak terpengaruh, bertanya-tanya mengapa pedang itu menyelamatkannya jika sekarang ingin membunuhnya, karena sesuatu yang begitu sepele. Sambil menggerutu kesal, pedang itu menjelaskan bahwa ia telah menghabiskan semua mana yang disimpannya untuk melindunginya dari ledakan. Seandainya tidak melakukannya, klaimnya, kepala Karen pasti sudah menggelinding. Sekarang, kelelahan, ia mengeluh dengan getir dan bertanya apakah ada cara lain untuk menyerap mana selain bertarung. Ia kemudian merenung bahwa mungkin ia bisa menarik kekuatan dari darah Karen. Saran itu membawa Karen pada kesimpulan baru, bahwa pedang itu pastilah senjata iblis jika ia mendambakan darah penggunanya. Tepat pada saat itu, sekelompok kesatria tiba. Komandan mereka memperkenalkan dirinya sebagai Hiri, pemimpin pasukan pertahanan diri Taba. Hans melangkah maju untuk memperkenalkan dirinya juga. Saat mereka berbicara, Karen menyarungkan pedangnya. Senjata itu mengeluh bahwa ia tidak bisa berbicara. Saat di dalam sarungnya, Karen menjawab dengan datar mengatakan itu luar biasa, sebelum memerintahkannya untuk tidur dengan tenang. Komandan Hiri, yang mengenali Karen sebagai cucu Adipati Agung Halo, mengambil tanggung jawab penuh atas nama wilayah atas insiden tersebut. Dia menjelaskan bahwa dia telah dikirim oleh wali kota untuk mengawal anggota keluarga Kadipaten ke tempat yang aman. Karen menerima pengaturan itu dan meminta agar yang terluka segera dirawat saat menaiki kereta. Karen mengungkit kemungkinan kembali ke benteng Laut Azur. Namun Hans mencatat bahwa bahaya mungkin belum berakhir, dan bahwa penyelidikan yang sedang berlangsung akan memakan waktu. Karen bagaimanapun meyakinkannya bahwa dia sudah menghubungi Sir Seras, dan tidak perlu ada kekhawatiran yang tidak perlu. Dia kemudian mengubah topik pembicaraan, bertanya pada Hans apakah dia tahu identitas pria yang meledakkan dirinya. Hans mengonfirmasi bahwa itu adalah Shion Hakim, seorang kesatria bintang 6 dari Kesultanan Pajar. Karen segera mulai mempertimbangkan implikasi politik. Dia bertanya-tanya apakah fakta non-agresi yang ditandatangani secara pribadi oleh kakeknya dan Kesultanan kini diambang kehancuran. Hans mencatat bahwa meskipun hubungan antara kekaisaran dan kesultanan telah memburuk, mereka belum memburuk sampai pada titik yang akan membenarkan tindakan agresi semacam itu. Karen bagaimanapun menyimpulkan bahwa tindakan hakim saja dapat ditafsirkan sebagai kasus beli yang cukup. Saat mereka bepergian, Karen memperhatikan Leo menatap kosong ke tangannya sendiri yang berlumuran darah. Anak laki-laki yang lebih muda itu tampak terguncang. Dia mengaku tidak mendengar apa yang dikatakan Karen sebelumnya dan bertanya-tanya mengapa tangannya gemetar. Karen tahu bahwa reaksi seperti itu normal. Ini adalah pertama kalinya Leo merenggut nyawa. Menjadi tidak peka terhadap kematian itu sulit. Tetapi itu adalah sesuatu yang harus diatasi oleh Leo. Itulah realitas dunia mereka. Tak lama setelah itu, seorang penjaga yang menunggang di samping kereta mengumumkan bahwa mereka akan segera tiba di wilayah otonom Taba. Saat kereta memasuki kota, Karong menatap keluar jendela dan berkomentar dalam hati tentang kemewahan arsitekturnya. Di gerbang, wali kota menyambut mereka dengan hangat, menyambut kelompok itu di Taba. Dia menyatakan kelegaannya atas kedatangan mereka yang selamat dan berjanji bahwa wilayah itu akan melakukan segala daya untuk mengidentifikasi dalang di balik serangan itu. Dia juga menjanjikan kerjasama penuh dengan penyelidikan keluarga Reston. Karen menyela formalitas wali kota untuk meyakinkannya bahwa mereka sudah tahu bahwa Taba tidak terlibat dalam serangan itu. Wali kota tampak lega mendengar kata-kata itu. Hans mencatat bahwa wali kota telah banyak berubah sejak masa jabatannya sebagai Menteri Keuangan. Wali kota tertawa getir, mengaku menyesal pernah menerima jabatan terkutuk sebagai wali kota. Dia kemudian meminta maaf karena berbicara terlalu santai di hadapan cucu seorang adipati. Karen bagaimanapun meminta agar dia berbicara dengan bebas, menjelaskan bahwa formalitas yang berlebihan dari para tetua membuatnya tidak nyaman. Wali kota ragu-ragu, pada awalnya tidak yakin bagaimana menanggapi permintaan seperti itu dari seorang pemuda bangsawan, tetapi akhirnya menerimanya, meskipun dengan hati-hati. Dia dengan cepat mengoreksi dirinya sendiri setelah secara tidak sengaja memanggil Karen dengan namanya.
Untuk mengubah suasana, wali kota menyarankan agar mereka memindahkan percakapan ke lokasi yang lebih pribadi di dalam sebuah ruangan yang tenang. Karen memulai penyelidikannya. Dia mencatat bahwa para penyerang telah menggunakan bahan peledak konvensional, bukan serangan berbasis mana, untuk menghancurkan rel kereta api. Dia menunjukkan bahwa bahan peledak semacam itu hanya dapat diperoleh melalui administrasi pasokan militer kekaisaran yang dikontrol ketat, membuat penyelundupan dari dalam hampir mustahil. Berdasarkan ini, dia mengajukan teori bahwa bahan peledak itu diselundupkan ke kekaisaran dari luar, kemungkinan besar dari Kesultanan Pajara. Dia mengingatkan wali kota bahwa hanya kekaisaran dan kesultanan yang memiliki kemampuan teknis untuk memproduksi bahan peledak sekaliber itu. Kemudian dia menambahkan pengamatan yang halus namun tajam. Jika ada pedagang dari Tabah yang terlibat dalam penyelundupan bahan-bahan itu, situasinya bisa menjadi sangat memalukan bagi kota. Wali kota terkejut dengan ketepatan analisis Karen. Dia menyadari bahwa menyangkal teori itu hanya akan membuatnya terlihat terlibat, tanpa alternatif yang layak. Dia mengakui bahwa kemungkinan penyelundupan memang tinggi. Dalam hati dia mengutuk para penyelundup nekat yang telah menempatkannya dalam posisi yang begitu genting. Pada saat itu Karen mengeluarkan pengingat yang jelas. Para ksatria gelombang laut dan anggota benteng laut Azure telah dirugikan dalam insiden itu. Wali kota langsung mengerti bahwa dia sedang dijebak. Keluarga Reston dikenal suka membalas budi 10 kali lipat dan balas dendam 100 kali lipat. Jika dia gagal bekerja sama, dia akan tamat. Dalam upaya untuk mengalihkan pembicaraan ke tempat lain, wali kota bertanya tentang ayah Karen dan mengaku akrab dengan Sir Gael, kakek dari pihak ibu Karen. Karen menanggapi dengan senyum sarkastik, berkomentar bahwa penyebutan nama yang tiba-tiba itu menegaskan keterampilan wali kota sebagai politisi berpengalaman. Tiba-tiba seorang ajudan menerobos masuk ke ruangan dengan berita mendesak dari ibu kota. Wali kota mengira pesan itu menyangkut kepergian garda kekaisaran, tetapi ajudan itu mengoreksinya. Berita itu lebih serius. Tidak hanya garda kekaisaran yang berangkat, tetapi komisioner Dinas Pendapatan Dalam Negeri sendiri sedang dalam perjalanan ke Tabah, memimpin divisi khusus pertama. Ajudan itu mengungkapkan nama komisioner tersebut, Gail Pariton, yang terkenal dengan julukan Raja Iblis. Mendengar nama itu, wali kota tampak terguncang. Dia bertanya pada Caron apakah benar Sergei yang datang. Caron mengonfirmasinya tanpa ragu. Kakeknya, jelasnya, akan meninggalkan segalanya jika itu berarti melindungi cucunya dari bahaya. Malam itu, pasukan divisi khusus pertama Dinas Pendapatan Dalam Negeri tiba di wilayah Tabah, menebarkan suasana tegang di jalan-jalan kota yang ramai. Komisaris Gail Periton memimpin divisi dengan ekspresi tegas yang tidak memberikan banyak kenyamanan. Di tempat lain, dua pria bertopeng mengamati pemandangan itu dengan tenang. Petugasnya berkomentar tentang kedatangannya yang cepat, yang dijawab pria itu dengan sederhana bahwa itu menyangkut cucunya. Di kota, para pedagang Tabah dilanda campuran kemarahan dan kebingungan. Pengumuman mendadak tentang penyelidikan pajak tanpa peringatan apapun membuat mereka terguncang. Keluhan menggema di seluruh ruangan, terutama saat mendengar kabar bahwa divisi khusus pertama yang ditakuti akan melakukan penyelidikan. Di dalam ruang pertemuan, wali kota berjuang untuk menenangkan suara-suara yang semakin riuh. Ketika Karen dan kelompoknya masuk, salah satu pedagang senior memihak wali kota mendesak yang lain untuk menyadari keseriusan situasi. Karen berbicara langsung kepada hadirin, menjelaskan gawatnya insiden tersebut. Tidak hanya rel kereta api kaisar yang hancur, tetapi cucu Adipati Agung dan anggota benteng laut Azure juga diserang. Dia menunjukkan bahwa bahan peledak yang digunakan dalam serangan itu kemungkinan besar diselundupkan melalui serikat dagang yang beroperasi di wilayah Tabah. Lalu bertanya, apakah mereka sekarang mengerti keseriusan situasi mereka? Para pedagang tertegun dengan cepat menarik kembali protes mereka sebelumnya. Salah satu dari mereka mengklaim mereka hanya meminta lebih banyak waktu untuk bersiap. Ketika Karen menanyakan namanya, pria itu memperkenalkan dirinya sebagai Viscount Hammer dari Hammer Trading Group. Karen menjawab dengan dingin, menyatakan bahwa dia secara pribadi akan memastikan nama Viscount sampai ke kakeknya di Dinas Pajak Nasional. Pedagang yang ketakutan itu segera memohonnya untuk mempertimbangkan kembali, mengakui bahwa dia telah berbicara terlalu tergesa-gesa. Pada saat itu, kedatangan divisi khusus pertama dan komisionernya diumumkan. Gail memasuki aula dan menyatakan dimulainya segera penyelidikan pajak skala penuh terhadap semua kelompok perdagangan. Dia mengutip laporan tentang kekayaan besar yang terakumulasi melalui penyelundupan dan penggelapan pajak, dan mengonfirmasi bahwa perintah itu datang langsung dari kaisar dan kerjasama sepenuhnya diperlukan. Caron, yang menyaksikan kehadiran divisi yang mengesankan, benar-benar senang. Leo bertanya pada Hans apakah rumor itu benar. Hans menjelaskan bahwa divisi khusus pertama mengkhususkan diri dalam kasus-kasus yang melibatkan pedagang dan bangsawan yang kuat
dan memiliki wewenang untuk memobilisasi pengawal kekaisaran jika perlu. Leo mengerti bahwa mereka tidak boleh dianggap enteng. Setelah menyampaikan perintahnya, Gale mendekati Karen dan menyapanya dengan hangat, mengatakan bahwa 3 tahun telah berlalu sejak pertemuan terakhir mereka. Kemudian secara pribadi, Gale menanyai Karen tentang kondisinya. Karen meyakinkannya bahwa dia baik-baik saja. Ketika ditanya apakah dia mencurigai seseorang, Karen membantah memiliki tersangka tertentu. Gale mengangkat kemungkinan keterlibatan internal, tapi Karen menepisnya dengan alasan bahwa jika salah satu pamannya berada di balik serangan itu, tidak akan ada jejak yang tersisa. Namun, dalam kasus ini, jejak-jejak itu tampak disengaja, seolah-olah seseorang ingin Kesultanan Pajar yang disalahkan. Gale bertanya apakah Koran berniat mengejar para pelakunya sendiri. Dia menasihatinya untuk tidak melakukannya, mengingatkannya bahwa dunia dipenuhi dengan individu-individu yang kuat dan berbahaya. Dia menginstruksikan Karon untuk tetap diam dan membiarkan orang dewasa menangani masalah ini, memberitahunya bahwa mereka akan berangkat ke ibu kota keesokan paginya atas perintah kekaisaran. Karen mengangguk dan berjanji akan tetap tenang. Tetapi saat Gale berjalan pergi, dia menyadari bahwa Karen tidak pernah berniat menepati janji itu. Malam itu juga, di kediaman seorang pria bernama Oyun, para pelayan bergegas memuat sebuah kereta. Istrinya, yang duduk di dalam, bertanya apakah dia akan ikut dengan mereka. Dia meyakinkannya, berjanji akan segera menyusul, lalu memberi perintah agar kereta berangkat. Saat kereta menghilang di kegelapan malam, dengan keluarganya memanggil namanya, Oh Yun berdiri sendirian mengutuk situasi yang memaksanya untuk mengirim mereka pergi terlebih dahulu. Di tempat lain, pria itu berdiri di atap menyaksikan kota. Salah satu anak buahnya mendekat dan melaporkan bahwa target telah mulai bergerak. Halo memberi perintah agar operasi dimulai dengan cepat dan tanpa kesalahan. Sementara itu, Karen berada di kamarnya sedang mengasah pedangnya di keheningan malam. Sir Cyrus tiba dan bertanya apakah dia berencana membuat masalah lagi. Karen menjawab bahwa dia telah mendengar Komisaris Gale telah memerintahkannya untuk tidak keluar, lalu bertanya apakah Zirus datang untuk menghentikannya. Tapi Zirus tidak datang untuk berdebat. Dia datang untuk menyampaikan pesan. Dengan nada formal, Zirus menyampaikan perintah dari Adipati Agung Halo. Karen Restin, cucu termuda dari keluarga Restin, harus menemukan mereka yang bertanggung jawab dan menuntut harga darah untuk yang tewas. Dia harus menunjukkan kepada mereka apa artinya menentang hukum benteng Laut Azur. Karen, mendengar kata-kata itu, tersenyum gelap dan berjanji akan patuh. Zirus menghela napas perlahan dan berkata bahwa malam ini pasti akan menjadi malam yang panjang. Kemudian Karen dan Leo bergerak melewati distrik Timur Taba dengan menyamar. Leo, frustrasi, menggerutu karena harus memerankan peran sebagai pelayan, dan mempertanyakan mengapa mereka perlu mengunjungi tempat yang dikenal dengan transaksi ilegal. Karen menjelaskan bahwa jika dua bangsawan muda berkeliaran di area seperti itu tanpa pengawal, itu akan menimbulkan kecurigaan. Meskipun Leo mengerti, dia terus mengeluh karena menjadi orang yang dipaksa menjadi pelayan. Karen membungkamnya, menyatakan bahwa mereka sudah dekat dengan lokasi yang disebutkan Zaris. Leo melihat sekeliling dengan gugup, berkomentar bahwa area itu terlihat terlalu mencurigakan untuk dikunjungi oleh tuan muda. Karen mengejeknya dan menawarkan untuk membiarkannya kembali jika dia takut. Tiba-tiba, seorang pria muncul dan mempertanyakan kehadiran mereka. Karen waspada meraih pedangnya. Pria itu melangkah maju, menjelaskan bahwa mereka telah dikirim oleh Sir Zirus. Pria itu menyambut mereka dengan hormat, memperlihatkan wajahnya dan memperkenalkan dirinya sebagai Julio. Dia menawarkan untuk membawa mereka ke sebuah rumah aman yang telah disiapkan untuk kedatangan mereka di dalam rumah aman itu. Julio meyakinkan mereka bahwa ruangan itu dilindungi oleh pesona anti-sadap, memungkinkan mereka untuk berbicara dengan bebas. Karen, yang memperhatikan bahwa Julio adalah penduduk asli Taba, bertanya bagaimana dia bisa menjadi informan untuk keluarga Reston. Julio menjelaskan bahwa dia sedang membalas utang lama kepada Sir Zeras, yang telah menunjukkan kebaikan padanya saat masih kecil. Tanpa membuang waktu, Karen mengungkapkan bahwa mereka memiliki informasi intelijen yang menunjukkan seseorang sedang merencanakan untuk menyerang keluarga Reston dengan menyelundupkan bahan peledak dan mengeksploitasi pengetahuan orang dalam tentang perjalanan mereka ke ibu kota. Dia bertanya pada Julio apakah dia tahu siapa yang bertanggung jawab. Julio mengonfirmasi bahwa dia tahu. Menurut informasi yang telah dia kumpulkan, hanya 2 kelompok dagang di pasar gelap yang berurusan dengan bahan peledak, kelompok Kur dan kelompok Kaligo. Namun, grup Cur dilaporkan dalam proses menarik diri dari transaksi pasar gelap. Ketika ditanya tentang grup Kaligo, Julio menjelaskan bahwa grup itu terdiri dari mantan budak yang dikenal menerima pekerjaan apapun, tidak peduli seberapa berbahayanya, selama itu menguntungkan. Dia kemudian membagikan pembaruan penting. Anggota grup Kolego telah meninggalkan kota pada hari sebelumnya, yang menurut Karen sangat mencurigakan.
Karen menimbang kemungkinan. Kelompok KUR saat ini mundur dari aktivitas ilegal, dan kelompok kolego terdiri dari individu-individu nekat yang tidak punya apa-apa lagi untuk hilang. Leo mencatat bahwa mereka tidak punya waktu untuk menyelidiki keduanya dan bertanya kemana mereka harus pergi selanjutnya. Karen tersenyum dan mengatakan bahwa jawabannya jelas. Orang-orang yang tidak punya apa-apa lagi untuk hilang selalu yang paling berbahaya. Dengan itu, mereka memutuskan untuk mengejar kelompok Caligo, dan Julio berjanji akan menuntun mereka ke pintu masuk pasar gelap kelompok itu. Di tempat lain, wali kota Glenn sedang berbicara dengan komisaris Gale. Glenn mempertanyakan apakah Gale benar-benar nyaman membiarkan Karen beroperasi secara mandiri. Gale menjelaskan bahwa Adipati Agung Halo telah menulis surat kepadanya secara pribadi memohon agar Karen diberi kebebasan. Dia menambahkan bahwa serigala memiliki cara mereka sendiri dalam menangani serigala lain. Glenn kemudian mengungkapkan bahwa Karen bahkan telah memintanya bantuan pribadi untuk membuat alasan apapun yang mungkin menunda atau menghalanginya untuk ikut campur. Sementara Gale terkesan dengan keberanian anak itu, dia tetap khawatir mencatat bahwa Karen masih berusia 13 tahun. Glenn menepis kekhawatiran itu, menyatakan bahwa Korone telah membuktikan dirinya dan bahwa usia tidak ada artinya di hadapan kejeniusan. Gale bersikeras bahwa Taba adalah tempat yang berbahaya. Kelompok-kelompok dagang di sana menyuap politisi di ibu kota dalam upaya untuk memperluas pengaruh mereka. Dia menunjukkan bahwa, meskipun Duke Halo telah memilih untuk tetap di perbatasan, keluarga-keluarga bangsawan besar di ibu kota terus mengawasi keluarga Resten dengan cermat. Taba, katanya, dipenuhi dengan para oportunis yang putus asa untuk mendapatkan keuntungan politik. Gale mengatakan bahwa inilah tepatnya mengapa Kaisar turun tangan untuk memastikan bahwa kekaisaran tidak diserahkan kepada faksi-faksi yang mementingkan diri sendiri. Glenn kemudian menyampaikan berita tak terduga. Sir Mason ada di Taba. Gale tertegun dan bertanya apakah yang dimaksudnya adalah Mason, perisai yang tak terpatahkan, Mason, sang bintang 8. Kembali ke distrik timur, Charon dan rekan-rekannya tiba di pintu masuk pasar gelap Caligo. Julio mengonfirmasi bahwa itu adalah satu-satunya titik akses dan menjelaskan bahwa dalam keadaan darurat, itu bisa disegel dari dalam. Karen dengan datar mengomentari kebrutalan taktik semacam itu. Saat mereka mendekati pintu masuk, jalan mereka tiba-tiba diblokir oleh sekelompok penjaga yang telah menangkap dan mengikat Julio. Salah satu dari mereka menjelaskan bahwa, atas perintah bos mereka, tidak ada pelanggan yang akan diterima hari itu, dan dengan sopan meminta mereka untuk pergi. Ketika Julio menanyakan alasannya, penjaga itu mengaku tidak tahu dan mengulangi permintaannya. Saat Karen dan Leo terus mendesak, penjaga itu menarik pedangnya sebagai peringatan. Karen tidak gentar, dengan tenang mengundangnya untuk melaksanakan ancamannya dan melihat apa yang akan terjadi. Penjaga itu ragu-ragu, jelas tidak yakin. Julio, khawatir, memohon Karen untuk tetap tenang. Mendengar itu, Quran menoleh ke Leo, yang masih menyamar sebagai pelayan, dan memerintahkannya untuk memulai rencana B. Leo membeku tak percaya, menyadari dengan panik bahwa tidak pernah ada rencana B.